MDM, Media Dakwah Muslim. Kita hitung mungkin mulai 5 ya. Tapi sebelum itu belum disepakati nih format debatnya nih, Bro Slayer. Gimana nih? Kita diskusikan dulu boleh? Mungkin 1-2 menit. Akhi Basin gimana? Ini formatnya. Akhi Tolib juga. Itu ngobrolnya sama yang ini. Aku kan langsung. Mati aku belum. Tunggu dulu. Alah, lupa aku. Dan mohon Iwan Villa semua yang mohon Iwan Villa semua yang menjadi menarasi. Nggak apa-apa, ini masih mau ngomongin ini kok. Lanjut aja, mau ngapain itu? Belum live lah. Lupa. Iwan Villa semua yang menjadi menara syiar, yang melive-kan mohon mengisi daftar list menara syiar di live chat Zoom ya, supaya nanti bisa saya tuliskan. Mohon maaf belum sempat menulis semuanya. Tapi kalau boleh saya absen mungkin beberapa yang sudah saya tulis di sini. Ada Triun Slayer Comment Center, Naja Media, kemudian MDM, pengamat debat lintas agama, Riva Mau TV, Yans M3 Channel, Sunan DC9, OSI Channel, Misionaris Insaf Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Al Alif Channel, Bahsin Media, kemudian ada tadi Yusuf PI. Oke. Mungkin Iwan Villa yang lain, Ustadz Akal Sehat Channel. Oke, saya tulis langsung. Biar nggak lupa. Saluran Mu'alaf Center. Debat panas. Oke, debat panas. Next. OSI Channel. OSI Channel. Oh iya, ini OSI Channel belum. OSI Channel sudah saya sebut tadi. UAS TV, Ustadz Akal Sehat. Baik, Lay, sang debat. Uciwati Mena ada nggak? Tersiar nggak itu? Ada itu nggak? Udah live belum? Belum saya tulis Bunda Bu Utiwati Mena Channel gitu ya? Ibu inilah satu lawannya, suaranya merdu kali. Bang Rudi lupa ya, udah pernah ketemu saya. Karena nanti suara Ibu Uti sama suaraku cempreng, semua cempreng. Buatlah satu yang merdu. Dialog Channel 9. Dialog. Ya, Teteh, silakan Teteh. Ya. Ya oke Lay, sebentar. Cara bilang iya aja mendebarkan hati. Oke, kita langsung saja. Kita ada Mantep PTV barusan muncul di notifikasi saya. Baik. Izin ini di live kan di mana ya? Yang tidak ada tulisan-tulisan hantu belau itu. Kalau di saya ada sih tulisan itu, tapi mungkin debat apa? Debat panasnya kemarin debat. Iklan enggak apa-apa, debat apa kan? Kemarin media. Basin ada itu. Basin sudah Basin tadi sebenarnya sudah tulis sudah. Yang tulis-tulisan. Oh, yang enggak ada hantu belaunya. Ini semua inilah, semua ada tulisannya semua untuk. Enggak ada satu yang enggak, siapa itu? Debat apa namanya? Debat panas. Debat lintas ya, kayaknya agama. Debat panas kayaknya enggak ada itu apanya. Judul-judulnya itu. Pengamat debat, oke. Pengamat debat sudah saya Google untuk pengamat debat. Oh ya, itu pengamat debat bisa diambil di saya kata Bang Satria, Akang Satria. Al Alif Channel juga bisa itu sepertinya. Baik, sekarang sambil menunggu kita langsung saja diskusi sebentar ya tentang format debat kita. Jadi karena ini 2 lawan 2, saya usulkan mungkin opening statement-nya mungkin 2 kali 6 menit atau 5 menit. Karena ini lamanya. Jangan 2 kali 6 menit. Masing-masing maksudnya ya, Lay. Jadi 5 menit Kristen, 5 menit Islam, gitu ya? Atau 6 menit? Ya. Dirasa kurang nggak? 6 menit pembukaannya. Oke, 6 menit boleh. Kemudian kita langsung maunya apa? Sesi tanya jawab dengan format 2535 atau langsung mau 6 menit atau mau langsung battle atau bagaimana? Saya tawarkan ini. Atau mau chess timer silakan. Kalau Ustadz Wafi, saya rasa kesukaan beliau seperti yang biasanya adalah 2535. Jadi pihak lawan bertanya, pihak penanya 2 menit, pihak penjawab 5 menit, kemudian respon jawaban 3 menit, kemudian penanggapi respon jawaban selama 5 menit. Bagaimana? Siap, boleh. Mbak.
Oke, mungkin kita akan lakukan 2 round saja. Karena saya rasa untuk debater kita malam ini akan lebih panas, lebih hangat kalau kita beri sesi battle. Setuju saya rasa ya? Ya, setuju. Suara cantik. Ya, aduh. Oke, kita sesi battle. Lawak ini. Kita sesi battle masing-masing 30 menit. Bagaimana? Jadi sesi pertama Kristen bertanya 30 menit. Sesi kedua Islam bertanya 30 menit. Setuju? Oke, ikut aja. Oke. Nah, itu total berapa jadinya ya? Jadinya kalau yang ini jadi sebentar 2, 5, 3, 5, 10, 15 kali 4, 15 kali 60. kebanyakan ya. 15 kali 4 sudah 60. 1 jam. Kemudian sesi battle-nya 60. Closing statement Ya, udah sip, pas. 12. Bagus. Gas. Pas ya? Ya, yuk. Oke, sip. Lama kali. Kalau gitu yang pertama itu cukup sekali aja, baru battle-nya aja. Oh gitu. Iya. Saya tanyakan nih ke pihak Islam bagaimana? Sekali atau 2 kali nih? Oke. 2 kali lah. Mau deket banget. 2 kali enggak apa-apa. Nah, tuh. 2 kali lah, Le ya. Oke, Mbak Yu. Oke, semangat deh. Kalau gitu kita langsung saja dalam hitungan ke-5, hitung mundur. Kita mulai debat Tunggu dulu, kita dan ini live streaming disiarkan di mana yang nggak ada apanya itu? Oh, Ini sih aja oke. dari tadi. Di mana? Masih belum live toh? Wah, belum ada ini kuliah ini. Coba di pengamat debat tadi. Pengamat debat itu ya. Udah dari tadi, makanya jangan lama. Udah dari tadi saya udah live-in. Sudah, silakan lanjut. Oh. Jangan ada yang mengurang-urangi volume suara ya. Saya di sini bisa lah ya. Streamnya baru bisa kayak gitu. Mau aja dibedo-bedoin anak Batak. Enggak lah. Sambil menunggu ini, mohon maaf, Uni Rifa mohon cek ini Japri. Saya mohon maaf jadi nggak lewat sini. Oke, kita sudah siap, Lai? Udah. Lai Rudi. Di sini Ustadz Yusuf. Sudah itu. Monitor Ustadz Yusuf sudah live kah? Ustadz Yusuf. Udah. Ustadz Muhammad Yusuf itu PA. kasih co-host enak ya. Maksudnya akan punya saya di live kan juga. Udah kayaknya udah di live kan. Enggak, di luar dari narasumber, moderator dan timer tidak bisa kita kasih co-host, itu udah peraturan. Mohon maaf ya. Silakan moderator lanjut. Siap. Sudah. Monggo. Oke, Yuk. siap. Oke, dalam hitung mundur kita dari 5, kita mulai live kita malam ini. Ada noise nih dari mana? Tunggu sebentar. Punyaku. Oke. Ya, kita tunggu dulu Lai Rudi untuk setting up Lubang apanya nih? Wih, his nih. device. Sabar ya. Jadi mati lagi punyaku. Oke. Oke, tenang Lai. Kita tunggu dulu. Ada apa-apa ya. sudah kena azab. Iya. Jengkel Tapi belum apa-apa sudah. Apa nih mau di-delay lagi lah? Kenapa lagi laptop lu? Nggak live? Kan tadi apa namanya dia? Hidup lagi dia. Mas Rudi belum tahu, moderator kita ini punya Roh Kudus, makanya kena kamu. Tapi Sudah, sorry. Sudah. Sabar ya. Sebentar. Bapak ekstensinya belum nyala ternyata. Hah? Listriknya belum nyala. Iya. Tunggu dulu ini. Perasaan yang yang ngajar itu boti dah. Bukannya lu persiapan lah. Bentar, ini ada biar cantik dia. Jengkel kalau aku lihat punya aku kadang internetnya bermasalah, lambat. Padahal studionya keren kali lah. Mati tadi itu listriknya bukan internetnya. Elah lu, ngeles lu jelek. Sudah, oke. Sudah aku sharekan. Share. Ya, silakan udah bisa nih.
Oke, kita hitung mundur. Saya mohon mungkin waktu nanti untuk opening statement dari moderator sekitar 5 menit. Jadi mohon bersabar Iwan Villa semua. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan kelima, hitung mundur, kita mulai live kita malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah Iwan Villa, malam ini kita berjumpa kembali ya dari room Zoom MDM, Media Dakwah Muslim Channel. Sekali lagi Allah izinkan kita untuk hadir dan berkumpul baik di Zoom ataupun di live chat di seluruh menara siar untuk mengikuti diskusi dan debat lintas agama yang malam ini qadarullah mempertemukan debater kawakan kita yang sudah tidak asing lagi dari perwakilan muslim diperkuat oleh saudara kita Akhi Kores Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, sambil tes mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, moderator kami. Alhamdulillah, juga diperkuat oleh Ustadz kesayangan kita, Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran. Dan dari pihak kekristenan kita berjumpa kembali dengan debater yang Masya Allah sudah malang melintang. Ada Bu Uti Watimena. Salam, selamat malam Bu Uti. Salam, selamat malam, selamat malam. Terima kasih, jumpa kembali. Oke. Dan juga saya bilangnya apa ya, sang debaters dari kekristenan yaitu Lay Rudy Yohanes. Selamat malam, shalom Lay. Selamat malam semua. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, malam ini kedua tim narasumber kita seperti biasanya akan mendiskusikan dan memperdebatkan topik teologis ya. Dan saat ini topik yang dipilih adalah konsep takdir dalam perspektif Islam dan Kristen. Itu jika saya tidak salah, intinya adalah konsep takdir dalam kedua agama. Oke, Iwan Villa, seperti biasanya ketika saya menjadi moderator maka saya mohon izin untuk menyampaikan format diskusi debat kita malam ini. Tadi sudah disepakati bahwa malam ini format diskusi kita diawali dengan opening statement. Masing-masing pihak akan mendapatkan kesempatan selama 6 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan format bertanya selama 2 menit, menjawab 5 menit, kemudian merespon jawaban selama 3 menit, dan tanggapan atas respon jawaban selama 5 menit. Jadi 2, 5, 3, 5. Nanti insya Allah akan dilakukan selama 2 kali round, 2 putaran. Sehingga dalam 1 jam kita akan mengikuti sesi tanya jawab. Dan karena malam ini bertemunya 2 pihak debater yang Masya Allah luar biasa, maka sesi battle tidak mungkin kita lewatkan. Masing-masing pihak akan mendapatkan kesempatan 30 menit untuk mempertahankan argumen-argumen terbaiknya di sesi battle. Nanti sesi pertama diberikan kepada Kristen bertanya, kemudian di sesi kedua adalah Islam bertanya. Dan nanti di akhir acara untuk para narasumber diberikan kesempatan memberikan closing statement-nya selama 6 menit. Jadi nanti kami akan melihat sesuai dengan sesuai dengan kondisi ya, apakah nanti akan dibuka sesi partisipan bertanya. Baik Iwan Villa, selama 2 jam mungkin lebih kurang kita akan mengikuti debat kita malam ini. Oleh karena itu demi kelancaran dan ketertibannya seperti biasa saya mohon izin untuk menyampaikan rule debat kita. Yang pertama, tidak diizinkan menghujat sesembahan masing-masing pihak. Karena memang Allah melarang umat muslim yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kami juga mohon seluruh pihak termasuk semua yang hadir di chat Zoom, di room Zoom, untuk tidak menghujat pribadi, ad hominem atau personal attack, tidak framing, tidak fitnah. Juga seperti biasanya kami mohon memberikan argumen-argumen yang berdasarkan dalil. Oke? Nah, kemudian juga
Kami mohon nanti kepada para hadirin yang hadir di Zoom MDM untuk mematikan mic selama debat berlangsung supaya tidak terjadi noise yang mengganggu konsentrasi para debater kita. Dan bagi channel-channel yang menyiarkan debat malam ini, kami mohon memasang tanda centang hijau supaya kami bisa mempromosikan channel-channel Ikhwan Fillah semuanya. Dan sekali lagi sebelum memasuki sesi pertama, mohon izin kami iklan dulu. Jadi Ikhwan Fillah, debat kita malam ini dari Room Zoom MDM, media dakwah muslim, disiarkan oleh beberapa menara siar, Masya Allah, diantaranya adalah Triun Slayer Comment Center, Najam Media, MDM, media dakwah muslim channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Rifa Mau TV, Yans M3 Channel, Dialog Channel 9, OSI Channel, Misionaris Insaf Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Al-Alif Channel, Bahsin Media, Yusuf PI Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, Saluran Mu'alaf Center, Debat Panas, Ustadz Akal Sehat TV, Mantepe TV, dan dari saudara kekristenan kita, live kita malam ini juga disiarkan secara langsung oleh Sang Debater, channel Sang Debater, juga di Uti Watimena Channel. Baik, kita langsung saja, tak perlu berpanjang lebar karena tadi juga sudah cukup panjang apa yang saya sampaikan. Kita langsung memasuki opening statement. Kami berikan kesempatan kepada narasumber muslim untuk menyampaikan opening statementnya terlebih dahulu selama 6 menit. Kita settingkan dulu waktunya selama 6 menit. Oke, saya belum bisa melihat waktu. Oke, alhamdulillah. Waktu sudah disettingkan, jadi kita berikan kesempatan pertama kepada Ustadz Wafi dan Brother Kores Kristus untuk memberikan opening statement terbaiknya selama 6 menit. Waktu dipersilakan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Mas Kores, monggo. Ya, aku sedikit ya Ustadz Wafi, nanti Ustadz Wafi babat aja secara komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani fisabilillah, kita sekarang berjumpa kembali dengan topik takdir. Ini topik yang jarang-jarang dibawakan. Dan ini menarik untuk kita ketahui karena konsep takdir ini sangat spesial dan sebagai ciri, salah satu ciri dari agama yang menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran terdahulu, yaitu Islam. Konsep takdir ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak dalil-dalilnya. Bisa kita lihat itu misalnya di surah misalnya di Al-Baqarah, di Al-An'am ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah takdir, ketetapan atau ketentuan Allah yang maha perkasa. Lalu kemudian kalau misalnya nasib juga itu banyak ya. Misalnya kita ambil di An-Nisa 32. Mereka itulah yang memperoleh nasib atau yang kita bisa bilang bagian gitu. Sehingga takdir ini adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah, proporsinya, sedangkan nasib adalah bagian yang Allah tentukan tergantung dari jerih payah kita atau usaha kita, dan juga sesuai dengan balasan dari Allah Azza wa Jalla sendiri terhadap ikhtiar dan istiqomahnya kita gitu. Ini kan menarik dalam Islam gitu. Sehingga adilnya itu bukan kaleng-kaleng, langsung ada penjelasannya, langsung bisa terbayangkan penerapannya bagaimana, sehingga kita nggak perlu was-was lagi nanti di hari penghakiman itu seperti apa. Berbeda dengan agama-agama yang lain tentunya. Itu aja pembuka dari Kores Kristus. Tafadhal Ustadz Zina Wafi Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita sekarang pada malam hari ini membahas tentang konsep takdir. Nah, takdir ini sangat penting kita bahas dan jarang dibawakan oleh teman-teman Kristen. Kenapa saya anggap penting? Karena dengan adanya takdir dari Tuhan, maka kita tahu sebenarnya kita ini selamat atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jaiz yang bernama, yang tertulis di dalam kitab-kitab tauhid ya, kitab-kitab tentang ilmu tauhid, bahwa Allah memiliki sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak melakukan apa yang ia kehendaki dan meninggalkan apa yang ia kehendaki dari perkara yang mungkin terjadi. Nah, sehingga kita sebagai manusia, makhluk Allah, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah.
berikhtiar dan berusaha untuk melakukan dan memotivasi hal-hal yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kenapa mudah bagi Allah? Karena yang menciptakan neraka Allah, yang menciptakan surga Allah, yang menciptakan kita itu Allah. Tapi jangan dikira kita seperti robot yang akan berjalan di atas tanah. Tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saba. Di dalam surah Saba Allah berfirman, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat biji dzarrah, baik yang di langit ataupun di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau lebih besar, semua sudah tertulis dalam kitab yang jelas, yaitu di Lauh Mahfuz. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan faf'alul khairah la'allakum tuflihun. Kalian berbuat baiklah agar kalian selamat. Itu adalah bentuk motivasi karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana usaha seorang hambanya untuk menggapai hadiah yang terbesar, yaitu ridha Allah dan surga nanti setelah hari kiamat. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum tersebut merubah keadaan mereka sendiri. Ini adalah bentuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita memang sudah diketahui mana yang ahli neraka dan ahli surga, ngapain kita beribadah?" Lalu apa jawaban Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari? Kata Rasulullah, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Ya, kalau kalian sudah tahu maka harus beramal baik. Motivasi itu dari Rasulullah agar kita berusaha agar Allah menetapkan kita menjadi orang-orang yang selamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah sangat banyak keterangan agar memotivasi kita melakukan hal baik. Contohnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ya Rasulullah, ara'aita ruqanas tarkibiha hal turaddu man qadarallah syai'a ya faqala hiya min qadarillah." Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah? Oke, mohon maaf Ustadz Wafi, waktunya habis. Baik, mungkin bisa dilanjut nanti ya. Nggak kelihatan sama waktu, jadi tidak bisa ngepas kan ini. Oh iya, tidak apa-apa Ustadz. Tapi biasanya habis ini tepat. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih Brother Kores Kristus. Oke, kita berikan waktu 6 menitnya untuk opening statement bagi saudara kekristenan kita. Oke, settingnya sudah. Waktu dimulai ketika Bu Uti Watimena dan Lai Rudi berbicara. Silakan. Bu Uti dulu, Bu Uti. Ya, udah kedengaran kah suara saya? Iya, terdengar Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kebenaran buat teman-teman yang ada yang mendengar, yang mengikuti acara ini, yang menyimak. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Ya, pada malam hari ini judul yang diangkat ini sepertinya jarang-jarang di ini ya. Tetapi kalau menurut saya ada beberapa kali membahas masalah ini. Kalau berbicara tentang takdir, di tempat kami, takdir kami adalah penyelamatan ya. Takdir kami adalah kami bersukacita, kami akan melihat hari Tuhan, kami akan menghadapi, melihat Dia muka dengan muka, karena takdir kami adalah orang-orang yang dikasihinya. Karena di dalam Alkitab telah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Takdir di dalam kekristenan tidak ada, karena Yesus sudah datang membebaskan ya umatnya.
Yang kami tahu, yang kami lihat dan yang kami rasakan adalah takdir kami adalah orang-orang yang merupakan anak Allah yang akan kembali lagi berkumpul lagi bersama dengan Bapaknya. Dan ini adalah satu berita yang sangat-sangat luar biasa ya. Berita yang sangat melegakan ya, dan berita pelepasan bagi semua orang berdosa. Jadi di dalam Alkitab tidak ada takdir ya, Tuhan tidak pernah menentukan kecelakaan. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yeremia ya, bahwa Dia memberikan harapan ya, hidup yang penuh harapan ya, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan maut, bukan rancangan menjatuhkan atau bahkan menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang berdosa makin berdosa. Tidak ada yang seperti itu, tetapi rancangan atau takdir atau ketentuan atau ketetapan yang dari Tuhan adalah Dia telah melaksanakan, Dia telah merencanakan pembebasan bagi seluruh umat manusia beribu-ribu tahun sebelumnya ya. Dia sudah menubuatkan, Dia sudah menyatakan, bahkan Dia sudah melakukannya dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi orang Kristen sama sekali tidak mengenal takdir ya. Yang kami tahu takdir kami adalah takdir kebaikan, takdir kasih karunia, takdir apa lagi Pak Rudi? Takdir kasih karunia dan takdir apa lagi ya? Penyelamatan umat manusia. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, jadi orang Kristen adalah anak-anak yang dikasihi. Orang Kristen mempunyai hak waris. Orang Kristen mempunyai adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Alkitab mengatakan kamu berharga di mata Tuhan. Kami ini adalah biji matanya, ya kan? Kami ini dikasihinya sejauh barat dari timur, maka dosa-dosa kami akan diampuni. Ya, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan kami mengasihi kami. Itulah takdir kami. Takdir damai sukacita, takdir kebahagiaan, dan takdir berita gembira ya yang sudah dibawakan oleh Yesus Kristus. Ya, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Kalau di dalam ajaran Kristen betul seperti yang dibilang Bu Uti itu ya, bahwa kami itu kalau bisa mengkonsumsi takdir ini dikurangi. Kenapa? Karena setelah Yesus datang, belenggu-belenggu itu sudah dibuka, kuk namanya, kuk itu sudah tidak ada lagi. Memang ada ketetapan Tuhan, takdir itu kan ketetapan Tuhan ya. Untuk beberapa nabi dia dinubuatkan dan terjadi ya. Jadi kalau dinubuatkan terjadi, mungkin itulah ketetapan Tuhan, atau kalian anggap mungkin takdir ya. Kalau di kami, karena kami punya kehendak bebas, maka Tuhan membebaskan kami untuk memilih yang baik dan yang jahat. Karena itu bersumber dari pohon pengetahuan itu ya. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya itu aja dua pilihan. Kalau kami misalnya menjadi orang miskin, ya, apakah itu ditakdirkan dia jadi miskin? Tidak. Karena Tuhan kami seperti yang bilang Ibu Iti, rancangannya damai sejahtera. Artinya kalau kami tidak damai sejahtera, ada yang salah. Apa yang salah itu yang mau kita cari ya. Maka dicarilah kesalahan itu apa dalam diri kita. Kemudian kalau orang mati misalnya, itu beda lagi ya. Apakah itu sudah ditakdirkan? Itu juga tidak ditakdirkan, karena itu kutukan ya, bahwa semua orang berdosa akan mati. Itu dari Kejadian 3 ya. Atau kalau kalian bilang takdir ketetapan ya silakan ya. Tapi bagi kami takdir itu tidak ada seperti itu. Ya, kalau misalnya dibilang nubuatan, ya ada. Nubuatan itu pasti terjadi dan pasti digenapi, nggak boleh meleset. Jadi kalau kalian bilang takdir adalah nubuatan juga nggak tepat. Kenapa? Karena kalau takdir di bangsa kita ini lain lagi maksudnya ya. Saya nggak ngerti apakah di dalam bahasa Arab dengan bahasa yang kami pahami itu berbeda mengenai takdir, saya nggak tahu. Tapi kalau di bangsa ini sesuai KBBI kan dijelaskan ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan atau nasib ya. Ya, jadi kalau takdir ini membuat orang jadi malas. Ya, takdirku udah jadi orang miskin, buat apa kerja pun aku setengah mati, tetap nggak kaya-kaya misalnya. Maka kalau kita lihat di Indonesia hampir rata-rata pengemis itu nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha ya, bahkan nggak ada Katolik, nggak ada Konghucu. Kalau pengemis, kenapa mereka jadi pengemis? Karena mereka ada pelajaran takdir, jadi mereka terima saja. Ya begitu, sekian dan terima kasih. Mantap, lanjutkan.
Baik, tepat sekali waktunya dipergunakan dengan sangat baik oleh kedua tim debater kita ya, Masya Allah. Baik, Iman Villa, ada beberapa hal yang jujur saja saya catat ya di sini. Di dalam Islam tertulis bahwa takdir itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sedangkan di dalam kekristenan ternyata Kristen tidak mengenal takdir. Jadi takdir tidak ada dalam kekristenan. Oke, itu menarik sekali. Nanti mungkin bisa dielaborasi lebih dalam di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Baik, kita langsung saja setting waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi kepada timer, saya mohon kita settingkan waktu 2 menit untuk pihak penanya memberikan pertanyaan. Oke, kita langsung saja, kita beri waktu 2 menitnya kepada Islam terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaannya kepada saudara kekristenan dengan ketentuan bahwa maksimal adalah 2 pertanyaan. Oke, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Monggo Bang Kores. Bang Kores. Cek. Udah masuk ya. Ya, ini menarik ya, dari pertanyaannya Bu Uti bahwasannya memang orang Kristen itu tidak mengenal takdir. Nah, berarti kan orang Kristen itu tidak mengenal ketetapan dari Tuhan, sama seperti yang dibilang oleh Rudy Yohanes di sini. Nah, Bu Uti ini jangan belok-belok lagi ya, nanti bilangnya mengenal. Ini aku udah kunci nih, orang Kristen tidak mengenal takdir, jadi tidak mengenal ketetapan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang kekristenan ini mereka itu kehidupannya tidak ditetapkan Tuhan, kan gitu. Nah, sekarang aku ingin tanya. Pertama, ngapain berdoa ke Yesus kalau misalnya Yesus tidak pernah menetapkan sesuatu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu yang pertama aja. Sekarang silakan Ustaz Taufik. Oke. Saya boleh testing ya, dimatikan dulu. Oke, silakan Ustaz. Waktu mohon di pause dulu. Terima kasih. Ini di Markus 9:49. Di sini temanya tentang siapa yang menyesatkan orang tentang garam ya. Nah, ada pertanyaan di sini dari saya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, ini takdir macam apa ini? Setiap orang akan digarami dengan api. Ini maksudnya gimana? Kan berarti ditetapkan semuanya pasti masuk neraka, kan gitu. Tadi katanya semuanya selamat. Ini kan berkaitan dengan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Di sini malah semuanya ini. Setiap orang akan digarami, ini benar apa tidak? Monggo. Baik, kita lihat waktunya masih 20 detik. Semoga silakan dielaborasi Ustaz Wafi dan Brother Jadi itu Kores. masih dijawab ya. Karena Bu Uti sudah mengatakan kekristenan tidak mengenal takdir. Maka dari itu Tuhan tidak menetapkan sesuatu untuk kekristenan. Jadi ngapain berdoa kepada Yesus? Lalu yang soal Markus 9 nomor 49, ternyata memang sudah ditentukan bahwasanya semua kekristenan baik, waktunya habis. Terima kasih Ustaz Wafi dan Kores Kristus pertanyaannya. Baik, kita berikan waktu selama 5 menit. Setting waktu dulu 5 menit bagi Bu Uti Watimena dan Rudy Yohanes untuk menjawab. Oke, waktu dimulai ketika pihak kekristenan menjawab. Silakan. Ya, jadi saya dulu Pak. Ya, tadi kan nanya ke saya. Yang saya maksud itu jadi Kores sama Pak Ustadz tidak mengerti ya maksud kami ya. Takdir kami, ketetapan dari Tuhan ya, dialah yang mengabarkan, dialah yang mengatakan ya. Kita baca di dalam Yesaya 53, Elohim itulah yang mengabarkan, dialah yang memutuskan, dialah yang, itu artinya itulah ketetapan dari Tuhan, itulah takdir yang kami terima adalah takdir pembebasan ya, dikatakan di sini ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah.
itu. Ketetapan yang telah dilakukan oleh Elohim Tuhan kami adalah Dia menetapkan untuk apa? Untuk pembebasan umat manusia. Itu maksud saya. Ya, takdir kami adalah kami ini dikasihi. Takdir kami adalah kami ini dibebaskan, diselamatkan. Ya, tidak ada takdir yang seperti di tempat kalian. Ya, harus mendatangi neraka. Enggak. Ya. Takdir buat kami adalah takdir pembebasan. Takdir buat kami adalah kami dilepaskan dari belenggu dosa. Itu maksud saya. Takdir ya memang ada ya, banyak sekali ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi ketetapan yang daripada Tuhan kami adalah untuk kami itu adalah rancangan yang penuh sukacita, rancangan hari depan yang penuh harapannya. Tidak ada kata negatif, tidak pernah dikatakan bahwa Dia menakdirkan kami ya menakdirkan kami untuk masuk neraka atau apa. Karena takdir kami bahwa kami akan bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 14 ya. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Nah, itu takdir kami ya. Di mana Yesus berada kami pun akan berada. Itu maksudnya. Ya, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan kalau di tempat kami bukan takdir namanya tapi ketetapan Tuhan ya. Lebih kepada situ saja. Bahwa kalau ketetapan itu belum terjadi namanya nubuatan. Sudah dinubuatkan Tuhan di kitab suci maka terjadi. Itu sudah ditetapkan, itu namanya nubuatan. Tetapi di dalam hidup kami Tuhan tidak pernah menakdirkan seorang jadi miskin, tidak ada itu. Tuhan tidak pernah menetapkan seorang menjadi kaya. Ya, dari belum dia lahir, kalau lahir jadi kaya enggak ada. Semua dilakukan dengan kerja keras. Itulah sebabnya orang Kristen itu tidak akan kalian temukan ya. Kalaupun ada paling 1-2 orang mengemis-ngemis di pinggir jalan. Ini yang pengemis-pengemis banyak ini adalah orang-orang yang percaya kepada takdir. Ya, karena mereka ya gimana ya, semua sudah diputuskan oleh Tuhan sejak dari lahir. Jadi mereka tidak bergerak. Contoh lagi di orang Kristen, ketika ada orang buta, maka si murid Yesus berkata, kenapa orang ini buta? Apakah sejak lahir karena dosa orang tuanya? Yesus mengatakan tidak katanya. Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam orang ini. Artinya takdir tidak ada ya. Bahwa dinyatakan dalam orang ini artinya orang ini. Itulah gunanya kami meminta kepada Tuhan ya. Agar apa yang kami lakukan di dalam dunia ini selalu mendapat perlindungan dan ya yang baik dari Tuhan ya. Yang jahat dari iblis. Itulah sebabnya di dalam doa Bapa kami terlihat urutannya itu dengan jelas. Jadi kami bekerja, berusaha, berdoa sehingga takdir yang seperti kalian pikirkan tidak ada. Ingat yang seperti kalian pikirkan. Kemudian Markus 9 ayat 49. Ya, itu jelas dikatakan ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu jadilah garam dan terang dunia, kan begitu. Terang dunia itu artinya apa? Cahaya, kan begitu. Garam ini kalau cahayanya itu cahaya yang sejuk, orang mau nyantai. Tapi sekarang diterangi dengan cahaya api. Paham nggak? Api itu panas. Jadi ada sebagian orang memang harus diberi sekalian terang tapi yang panasnya terasa gitu loh. Biar dia mau dibilang jikalau matamu apa cungkil lah katanya. Jadi garam dan terang. Tetap saja rujukannya garam dan terang. Api itu di tempat gelap terang. Cuman dia agak menyengat. Paham ya? Sementara kalau yang dibilang itu garam dan terang itu banyak. Contoh lampu. Lampu kan tidak menyengat terangnya. Tapi api menyengat sehingga orang tersentak. Istilahnya harus dengan kalimat keras atau apa. Oke, silakan. Terima kasih habis waktu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Itu adalah jawaban dari pihak kekristenan untuk pertanyaan dari saudara Muslim. Baik, langsung saja kita gas 3 menit untuk saudara Kristen memberikan respon atas jawaban saudara kekristenan. Islam. Silakan waktu dimulai ketika Anda mohon maaf. Saudara Islam, saudara Muslim, Ustadz Hofi dan Brother Kores Kristus untuk memberikan respon atas jawaban dari pihak Kristen. Waktu dimulai ketika Ustadz Hofi dan Brother Slayer berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Oke, siap, thank you. Ini aku ternyata Bu Uti jadinya ini ya malah memakan omongannya sendiri. Jadi ujung-ujungnya orang Kristen mengenal takdir sekarang. Ya elah Bu Uti, kalau gitu jangan gamblang di depan ngomong tidak mengenal takdir. Gimana sih Bu Uti, baru ngomong udah dibantah sendiri. Bu Uti mending debat dengan diri sendiri aja kalau begitu. Lanjut soal ini ya, soal
mengemis-ngemis di pinggir jalan. Nah, posisinya begini ya, mengemis itu kan membuka peluang untuk orang-orang bersodako. Tapi sebenarnya ajaran untuk menjadi tukang minta-minta itu, kalau misalnya mau kita jujur, ada di sini. Bentar, ini mouse-nya kenapa ya? Ada di Matius 7:7. Nah, bisa kita lihat di sini lah. Gitu. Di kita nggak ada dalilnya gitu. Bahkan di kita itu dilarang untuk menjadi pengemis itu. Tapi kalau di kekristenan bisa dilihat di sini, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Nah, ini diajarkan menjadi apa? Menjadi minta-minta, menjadi agama yang minta-minta. Matius 7 nomor 7 lah. Jadi jangan dibalik kepada Islam, karena ketetapannya, takdirnya orang Kristen menjadi tukang minta-minta itu adanya di kekristenan itu sendiri, terutama di Matius 7 nomor 7. Kita sola scriptura ya, jadi aku nggak mau menerima maksudnya atau gimana. Tertulis begitu aja. Silahkan Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Uti Watimena mengatakan, kata siapa Kristen nggak ditakdirkan masuk neraka, Bu? Jadi jenengan mengatakan Kristen akan ditakdirkan keselamatan katanya, masuk surga. Jenengan dan dengan Pak Rudi belum menjawab pertanyaan saya. Ketika saya menyampaikan barusan ayat dalam kitab Bible bahwa semua orang akan digarami api, itu konteksnya neraka, Bu. Kemudian di Matius 7 ayat ke-21 secara tegas dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kan takdir namanya. Ketika Mas Rudi Yohanes mengatakan takdir ini tidak ada dalam Kristen, yang ada itu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu bahasa Arabnya takdir, Mas. Waduh, ini malah blunder ini. Yesus itu mentakdirkan gak semua Kristen atau pengikut Yesus akan masuk ke surga. Jadi kalau kita sampaikan dengan ayat yang pertama, semuanya akan digarami oleh api. Ini garam apa? Masa kita mau mengatakan Surya gudang garam? Kan tidak kan? Gitu loh. Itu garam api itu. Dan Mas Rudi Yohanes mencoba mengaburkan pernyataannya kepada api itu panas. Yang bilang api dingin siapa? Kan seperti itu. Itu sudah jelas kalimatnya. Garam api. Semua orang akan diurapi garam api. Kemudian Matius 7:21. Terima kasih Ustadz Wafi. Matius 7:21 juga Markus 9:49 tadi yang harus dijawab oleh Bu Uti Watimena dan sang debater dalam waktu 5 menit. Kita settingkan dulu waktunya. Baik, silakan memberikan tanggapan atas respon dari saudara Muslim. Sebentar, kita settingkan dulu Ahi, waktunya 5 menit. Monitor, oke, terima kasih. Waktu dimulai ketika pihak kekristenan berbicara. Silahkan. Ya, saya selalu dulu ya, ladies first ya. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ya, jadi Tuhan kami dengan kami sudah mempunyai ikatan perjanjian yang abadi, perjanjian pelepasan manusia atas dosa-dosa, perjanjian damai sejahtera, perjanjian bahwa kami akan bersama-sama dengan Bapa kami di sorga nanti. Ini adalah perjanjian yang kekal yang tidak bisa diganggu-gugat. Adapun kata Kores di dalam Matius 7:7 yang punya mental mintalah, karena Yesus sendiri mengatakan ya mintalah. Yesus mengajarkan kami, ini bukan takdir, bukan mengajarkan kami berjiwa minta-minta, tetapi ini mengajarkan kami untuk berdoa kepadanya, untuk meminta. Bahkan dia mengatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kami bahkan diberikan keleluasaan untuk meminta apa saja yang kami inginkan ya, maka dia akan memberikan kepada kami ya. Artinya bukannya takdir, justru malah memanjakan kami supaya kami bergantung dan kami berdoa menyerahkan hidup kami kepadanya, dan kami meminta apa saja yang merupakan pergumulan hidup kami. Nggak ada hubungannya dengan kamu mengatakan mental minta-minta. Saya mau tanya kepada kamu, kalau kamu berdoa, apakah Allahmu itu mengatakan kamu itu tukang minta-minta?
Ya ini kan lain konteks, Kores. Jadi kamu asal psikologi, asal kedengarannya sama seperti yang kamu, atau mungkin kamu tinggal buka ini ya, tinggal tulis namanya meminta ya, lalu keluar minta, lalu kamu cocok-cocokan gitu ya. Nah, apalagi tadi pertanyaannya ya, dikatakan ya ini ya, kata siapa Kristus semua akan digarami ya. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan akan berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan inilah kehendak Bapakku, yaitu di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 6 ya. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada Anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Habis. Ketetapan dari Tuhan adalah semua orang harus percaya kepada Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Itulah takdir kami. Silakan. Oke, sebenarnya Ibu Uti bukan mengatakan maksud kami takdir yang seperti kalian pikirkan itu nggak ada di kami ya. Contoh, kenapa orang menjadi miskin? Nggak ada ketetapan dia jadi miskin. Tapi kalau ketetapan Tuhan, itulah perintah-perintah Tuhan ada di dalam Bible. Jadi mohon bedakan takdir menurut Islam dengan takdir menurut Kristen. Kemudian ketika kita meminta kepada Tuhan, kita mengemis kepada Tuhan, ya wajar dong. Kami tidak diajarkan mengemis ke pinggir-pinggir jalan. Kalau kepada Tuhan, ya. Karena Tuhanlah tempat semuanya. Lah, memang di kitabmu tidak ada meminta. Jadi lucu nanti kalau kau bilang juga kalian jadi pengemis. Tetapi yang terjadi adalah kita lihat di Indonesia ini, hampir di tempat kami ini, setiap menjelang hari raya, itu pasti pengemis itu nggak ada orang Kristen. Karena orang Kristen memang tidak mau pengemis. Karena tidak ada dia ditakdirkan jadi pengemis. Bahkan yang buta pun dia menjahit-jahit pakaian, menjahit apa dijual. Karena mentalnya tidak pengemis. Mulai dari kitab diemis, semua diemis, orang Kristen tidak mau. Ya. Kemudian konteks tadi itu katanya api neraka. Loh, kok dirimu yang jadi mengatur kami? Konteksnya garam dan terang. Kan itu konteks di Alkitab. Api memang nggak menghasilkan terang. Kok api selalu identik dengan neraka? Tidak selalu. Api itu kalau kau hidupkan, kan ada cahayanya. Di dalam kegelapan dia tetap bercahaya. Tetapi api kalau dikenakan ke tubuh itu sakit. Sementara cahaya lampu ini kena ke kita gini nggak sakit. Pahami dulu itu. Tidak boleh Anda langsung mengatakan seolah-olah Anda yang mengatakan itu jadi sebuah kebenaran. Sementara kami tidak menjadi sebuah kebenaran. Nanti itu tidak baik dalam sebuah diskusi. Bagaimana kalau kami tafsir Al-Quran suka hati kami? Kan enggak juga ya. Jadi tolong diperhatikan hal-hal seperti itu. Api jangan lihat sebagai wah ini api neraka. Enggak. Kau hidupkan api di kegelapan dia tetap bercahaya. Cuman kalau terkena tubuh dia pedih. Kan sakit kita kena api ya. Maka diperumpamakanlah di situ dengan kalimat-kalimat yang keras. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Waktu habis, tepat sekali. Oke, langsung saja Iwan Villa. Sekarang kesempatan pihak Muslim untuk mengajukan, menjawab pertanyaan dari pihak kekristenan. Jadi 2 menit kami berikan. Kami belum Iya, 2 menit. Iya Bu Uti. Makanya tadi saya sampaikan pihak Muslim untuk menjawabkan. Makanya pertanyaan dari pihak kekristenan, dan 2 menit kami berikan kesempatan untuk Lay Rudi dan Bu Uti Watimena untuk menyampaikan 2 pertanyaan yang maksimal. Waktu dimulai ketika saudara kekristenan berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Bukhari 332 atau Sahih Muslim 2643. Dari Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Rasulullah dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian ia menjadi alakah selama itu pula, kemudian menjadi madakah segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengirimkan malaikat yang membawa 4 kalimat, maka dituliskanlah amalnya, rezekinya, dan sengsaranya dan bahagianya. Lalu ditiupkan roh daripadanya, dan sungguh salah seorang akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya, sehingga kemudian ia mengerjakan amalan-amalan penghuni sorga, dan ia telah masuk sorga. Dan sungguh salah seorang dari kalian akan mengerjakan amalan penghuni sorga, hingga jarak antara dirinya dan surga hanya tersisa 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya, sehingga ia mengerjakan amalan penghuni neraka.
pertanyaan saya, apakah yang akan kalian alami, ya bagaimana nasib kalian ketika kalian sudah beramal banyak-banyak, tetapi takdir menentukan bahwa kalian harus masuk neraka sesuai dengan yang tertulis di dalam Bukhari 332. Ya, terima kasih. Oke, kalau saya pertanyaannya begini, takdir ini membuat manusia seperti robot misalnya kan, tidak bisa apa-apa ya, sudah ditentukan begini. Sekarang pertanyaan saya, apakah takdir bisa dirubah? Nanti kasih ayatnya dari Al-Qur'annya atau dari mana lah, bahwa takdir kalian itu bisa dirubah atau sudah tetap. Ya itu dulu, silakan. Silakan dielaborasi, masih 19 detik. Ya silakan Bu Uti kalau mau ngomel. Jadi, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka, padahal kalian sudah beramal dan telah melakukan semua apa yang diperintahkan Allah? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya habis. Oke, terima kasih. Oke, Lai Rudi tidak perlu mungkin membantu kami memberitahu habis Lai, terima kasih. Tapi waktu kami berikan selama 5 menit bagi saudara muslim untuk memberikan jawaban atas 2 pertanyaan dari saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, saya dulu ya Mas Kores. Gas, Tatko. Dulu, apa namanya itu, share screen, matikan dulu lah gitu. Siap, ini waktu harus kita ditampilkan datanya dulu. ini. Silakan Ustaz. Oke. Tadi Bu Uti baca hadis tidak dimatikan waktunya. Iya, karena tidak share screen. Putih nggak tidak share screen. Iya. Saya nggak bisa share screen. Kan dibacakan sama. Lawa-lawa lah Mas Rudi ini. Iya, kalian yang lawak. Lanjutlah. Jadi gini, Lai Rudi, ketika share screen itu waktu dimatikan, tapi ketika sudah membaca waktu dijalankan, gitu Lai. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Silakan Ustadz. Apakah bisa kita merubah takdir katanya? Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan bisa merubah. Tidak akan merubah Allah itu terhadap sesuatu biqaumin, dalam suatu kaum, hatta yughayyiru, hingga kaum tersebut merubah sesuatu bi anfusihim, atas diri mereka. Jadi ketika Allah sudah menetapkan takdir kepada manusia, lalu manusia itu berusaha dan berikhtiar untuk menjadi orang yang lebih baik, maka di sana Allah memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi Allah memberi kesempatan makhluk atau manusia tersebut untuk menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Al-Anfal. Al-Anfal 53. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Loh, kok rusak tulisannya? Dzalika bi annallah Dzalika bi annallah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita berusaha, kita berdoa, Allah akan menjadikan kita orang yang lebih baik di akhirat ataupun di dunia. Monggo Mas Kores. Iya, ini aku nambahin juga ya, tadi apa penjelasannya Ustaz Wafi. Perhatikan, kalau dalam kami itu untuk kekristenan ini mesti jadi pelajaran bagi kalian. Kalian kan perbuatan nggak dihitung ya, jadi kalau mau minta-minta dengan pemerasan atau dengan penipuan juga tetap auto surga, karena takdir yang kalian imani adalah auto surga. Nah perhatikan, kalau di kita enggak, di kita itu bisa kita lihat di An-Najm ayat 38 sampai 42 bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain gitu. Apalagi matinya cuma 3 hari lalu kemudian menebus dosa yang selamanya. Ini mah namanya gagal bayar kalau di kita. Maka dari itu Allah menyatakan
dosa seseorang ya yang bayar seseorang juga, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan Lai dan Buti, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Masya Allah, keren ya. Inilah Tuhan kami gitu. Semuanya lengkap dijelaskan, semuanya akan ada balasannya. Perbuatan-perbuatan mau baik yang kecil maupun yang besar akan ada balasannya. Lalu aku akan menjawab lagi untuk Buti mengenai bagaimana nih misalnya kita sudah beribadah ternyata ujung-ujungnya kita malah masuk neraka. Oh, tenang. Juru selamat kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti nabi-nabi yang lainnya atau Tuhan-Tuhan yang dimani oleh agama-agama yang lainnya. Beliau atas izin Allah dia bisa aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke dalam surga untuk orang-orang yang mempunyai iman. Ini kerennya Nabi kami, Masya Allah. Oh, ini ada di hadis Bukhari 6886 ya, Buti. Begitu. Lalu kita kalau misalnya nggak perlu ke hadits lah, kita ke ini aja dulu lah, ke surah Maryam 71. Kan ini udah biasa ini dibawain. Nah, kok hilang sebentar. Maryam 71. Aduh, tadi mic, sekarang mouse yang gangguan. Astagfirullah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu di sini lihat ketentuan yang ditetapkannya apa lagi? Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dar selamat datang di kebenaran. Islam itu ujung-ujungnya selamat. Di kita nggak ada, bukan setiap orang Islam akan masuk ke neraka, itu nggak ada di kita lah. Di kita tuh semua Islam ujung-ujungnya ke sorga. Gitu. Keselamatan kami itu udah hakul yakin. Gitu lah. Marhaban bikum fil haqiqah. Marhaban bikum bil haq. Itu udah, thank you. Barakallah, terima kasih. Tepat sekali waktunya habis. Langsung saja kita berikan waktu 3 menit bagi saudara kekristenan untuk memberikan respon atas jawaban dari saudara Muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Allah tidak merubah satu kaum sampai orang itu merubahnya sendiri. Lalu artinya adalah manusia bisa melawan takdir. Tetapi ini bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di Sahih ya. Bukhari 6181 dari Abdullah bin Amr bin Asa berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir dari seluruh makhluk 55.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, dan beliau menambahkan dan arsinya ada di atas air ya. Jadi sudah ditetapkan takdirnya 50 tahun. Bahkan kalian diminta, yang saya baca nih ya, yang kalian diminta untuk mentaati dan beriman kepada takdir ya, tunduk kepada takdir. Ahmad 6703 6985 Ibnu Abi Hasim dan Sunnah 13 ya. Dikatakan dari Abdullah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia beriman pada takdir yang baik dan yang buruk ya. Jadi pertanyaan saya, ketika Tuhan telah menetapkan takdir tetapi ada orang yang bisa mendobrak takdir, bukankah berarti manusia itu lebih kuat daripada Tuhannya ya? Allah tidak, ketetapannya bisa dilanggar oleh Tuhan, manusianya sendiri. Lalu pertanyaan saya kepada Kores ya, Bapak Kores mengatakan bahwa dosa di dalam Al-Quran bahwa ditanggung oleh orangnya sendiri. Tetapi itu bertentangan lagi dengan ayat Al-Quran, ayat hadis di sini. Dikatakan bahwa orang kafir dialah yang menebus kalian. Ya, diriwayatkan dari Abu Musa ya bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap Muslim, dan Allah Allah habis kepada Muslim, inilah penebusmu dari api neraka ya. Itu dia. Oke, saya share screen, mohon itu waktu di stop dulu. Baik, waktu kita stop dulu ya. Oke, terima kasih. Silakan Ale. Sebentar ya, si Kores mengatakan Sahih Bukhari 6886. Ketawa aku lihatnya ini. Coba perhatikan di sini. Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Maka Allah pun menyingkap betis. Ternyata si Kores mau menunjukkan Allah punya betis. Aneh-aneh aja cerita kau nih Kores.
lain yang ditanya. Oke ya. Jadi benar kata Bu Uti bahwa Allah SWT dilawan oleh umatnya. Allah di bawah umatnya karena manusia bisa melawan takdir Allah. Ya, itulah hebatnya orang ini. Sesudah itu ada ini lagi ya. Sebentar. Nggak bisa aku bahas Kristen ya. Udahlah, itu aja lah. Penting intinya bahwa Allah itu di bawah umatnya. Dan ingat, Al-Quran dan hadis sering bertentangan. Yang contohnya yang dibacakan Ibu Uti tadi. Kalian itu ibarat robot, nggak bisa ngapa-ngapa. Itulah takdir. Maka kalau kalian bilang bisa kalian merubah takdir, artinya kalian merubah yang memprogram kalian. Ya kan gitu, melawan Allah. Artinya kalian program diri kalian sendiri, kalahlah Allah. Terima kasih. Baik, tepat sekali waktunya habis. Oke, tadi terasa seperti framing, tapi baiklah kita berikan kesempatan kepada saudara Muslim untuk menjawab apakah benar Allah ada di bawah manusia, di bawah ciptaannya. Oke, silakan. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Ya, Ustaz. Tafadhol dulu, Ustaz. Oke. Yang pertama, nah gini, kalau tidak pernah belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Quran seperti itu. Jadi langsung nyomot ayat atau nyomot hadis lalu dipahami sesuai kehendak sendiri. Hadis Sahih Muslim yang mengatakan bahwa Allah sudah menetapkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum diciptakan, itu hadisnya memang sahih, tapi memahaminya harus menggunakan ilmu hadis. Diberhentikan dulu ya anunya apa timernya, saya mau share screen. Baik, waktu kita pause dulu. Oke, terima kasih. Silakan Ustaz. Nah ini jadi cara memahaminya itu harus semuanya. Ini ya hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 4568. Kita ambil langsung inti dari hadis ini. Ketika para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa na'ud wa nada'ul amal qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, di sini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana bila kita bertawakal saja kepada takdir tanpa kita beramal? Lalu apa jawaban Rasulullah? Karena takdir sudah ditetapkan. Lalu kita buat apa beribadah Rasulullah? Gimana kalau kita tawakal saja? Rasulullah dengan tegas mengatakan, beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan kepada yang dicipta baginya. Ketika dia berusaha menjadikannya lebih baik, maka Allah di sana akan menetapkannya menjadi ahli sorga. Maaf, kita tidak pernah menentang takdir Allah. Yang mengatakan kita bisa merubah takdir itu Allah sendiri. Itu validasi dari Allah sendiri. Bukan kita yang menentang takdir Allah ya. Kita bukan menentang, tapi Allah sendiri menvalidasi di dalam Al-Quran. Kalau kalian berusaha menjadi lebih baik, maka Allah akan tuntun kalian. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kan seperti itu. Akan dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi jalan yang lebih baik. Kemudian tadi ada framing ya dari Mas Rudi. Allah punya betis katanya. Maaf. Pemahaman betis itu harus sesuai dengan pemahaman umat Islam. Itu juga disebutkan di dalam surah Al-Qalam ayat 42 ketika Allah mengatakan yauma yukshafu an sakin. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, maksudnya betis itu kalau kita lihat ya, contohnya di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Al-Farra dalam Ma'anil Quran, Imam Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, maksudnya kehancuran dan kedahsyatan, bukan betis secara literal. Sekian Mas Kores, tafadhol. Thank you. Nah, posisinya begitu ya. Soal betis sudah dijelaskan Ustaz Wafi. Sebenarnya yang memang kelihatan bentuknya secara manusia itu ya kekristenan sendiri. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada di Wahyu 19 nomor 16 gitu lah ya. Coba dilihat deh. Ini kan Tuhan kalian ini datang, dia pakai jubah tapi nggak pakai celana. Pahanya kelihatan, ada tatonya. Tatonya raja di atas raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kan ya? Jadi kalau misalnya soal sebetapa rendahnya Tuhan, kekristenan itu yang paling jago. Karena Tuhannya memang terbiasa menghinakan dirinya. Ini turun ke bumi kedua kali nggak pakai celana, kan gitu. Nah, lanjut sekarang. Sorry, instruksi. Tunggu, itu kau bicara Bibel, kau harus bicara Quran. Tolong. Iya, ini mau tadi saya tidak bicara Al-Quran, tadi kan saya rem. Tolong kau bicara Quran, karena kan kau menjawab pertanyaan kalian. Jangan cuma Al-Quran, sama hadits aku bawa ini. Disiplin, tolong. Dari dulu kalian kalau berdebat tak pernah ikut peraturan, selalu mau kalian saja. Disiplin dong. Ini hadits ini. Mana tadi kau buka Bibel? Nanti Bibel itu giliran kami. Coba kau belajar disiplin, jangan malu-maluin. Kami orang Kristen belajar disiplin. Nah tadi kan lain juga bawa betis, masa gua nggak boleh bawa paha?
Loh, karena itu kan tujuannya masih dalam Quran, dalam ajaran Islam. Kau yang Nah itu kan udah menunjukkan. dijelasin oleh Ustaz Wafi. Masa gua nggak Iya, boleh tapi komparasi? jangan bawa Bible dul. Tolong. Ketika kau Nah, kita kan menjawab di Quran, lintas agama lah ya. iya nanti pas Beatle. Ini kan masih kan kayak kami pertama Oh tadi ya ada udah ya kami udah jawab oke Quran. pas battle aja Nggak oke. ada. Iya. Belajarlah Ya udah. disiplin, silakan. Iya ya udah kita disiplin ya, kita disiplin. Ya. Lanjut sekarang. Baik, Aku ke terima hadis. kasih. Silakan Aku ke hadis dilanjutkan. sekarang nih. Kita ke hadis. Nah, Lai yang soal betis itu di atas. Nanti di bawahnya ini akan langsung membantahi apa yang disyubhatkan oleh Bu Uti dan juga Lai. Pertama di sini, aku meminta izin Tuhanku. Nabi Muhammad meminta izin kepada Tuhannya. Gimana mau melebihi Tuhan kalau masih minta izin? Kan gitu. Nanti di sini Allah Azza wa Jalla berkata, angkatlah kepalamu hai Muhammad, katakanlah engkau akan didengar, mintailah syafaat, engkau akan diberi. Syafaatnya lalu kemudian dipakai. Apa itu? Lihat perhatikan di sini nih, juru selamat kami. Aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke dalam surga. Kemenangan yang sangat indah. Gak ada ini di agama-agama yang lain. Gak ada satupun, bahkan Tuhan-Tuhan dari agama yang lain itu bisa masuk ke neraka menyelamatkan orang-orang yang beriman tuh gak ada. Ini diterima kenyataannya. Makanya kalau nggak mau dibahas tadi soal yang paha, jangan ke betis, karena di sini kita bahasnya yang ini, kan gitu. Lanjut sekarang, soal orang kafir menebus dosa tuh di mana? Itu di situ badan dari orang Muslim diganti oleh orang Yahudi dan Nasoro. Nggak ada penebus dosa di sana. Gimana sih ini Bu Uti ini? Janganlah mencoba bertakai Korintus kepada Al-Quran kami dan juga kepada hadis kami. Apa yang tertulis itu yang dipakai. Sola Scriptura, hidup sola Scriptura. Lanjut. Kemudian soal, belum ya, kita belum bisa ke Biblos ya, nanti tunggu di battle. Sip, thank you, itu aja mungkin yang bisa aku bantah, dan ini sudah terbantah dengan sempurna, Masya Allah. Ada tinggal berapa menit, Uti Rona? 13 detik, silakan Ustaz. Iya, 13 silakan. detik. Oke, saya akan mengatakan Duar, selamat datang di kebenaran. Semuanya terjawab dengan sempurna. Sekian. Oke, tepat sekali waktu habis. Terima kasih untuk kedua belah pihak. Di sesi tanya jawab di round pertama ini sudah selesai ya. Baik, sebelum kita masuki round kedua, kami mohon izin juga kembali untuk mengiklankan semua menara siar yang sudah ikut mensiarkan live kita malam ini. Jadi Iwan Villa, sekali lagi live kita malam ini dari Zoom MDM Media Dakwah Muslim membahas tentang konsep takdir dalam perspektif Islam dan Kristen yang mempertemukan Ustadz Wafi dan Kores Kristus dari pihak saudara Muslim dengan Bu Uti Watimena dan Lai Rudi Yohanes dari saudara kekristenan, disiarkan secara langsung di beberapa channel, diantaranya ialah Triun Slayer Comment Center, Najam Media, MDM, Pengamat Debat Lintas Agama, Rifa Mau TV, Zulkifli M. Abbas Official, Yans M3 Channel, Dialog Channel 9, OSI Channel, Missionaries Insaf Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Al Alif Channel, Bahsin Media, Yusuf PI, Ustadz Akal Sehat Channel, Josel Official, Saluran Mu'alaf Center, Debat Panas, Ustadz Akal Sehat TV, Mantepe TV, juga disiarkan di saudara kekristenan kita yaitu di Sang Debater dan Uti Watimena Channel. Oke Iwan Villa, jangan lupa ya berkeliling untuk memberikan like, subscribe, komen, dan share-nya bagi semua menara-menara Muslim khususnya yang sudah mensiarkan live kita malam ini. Baik, terima kasih dan kita langsung saja memasuki sesi kedua. Sekarang adalah kesempatan kembali kami berikan kepada pihak Muslim untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Oke, aku bertanya dulu bentar, saya screen dulu. Silakan, waktu di stop dulu. Ini di Kejadian 6, butir ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini terjadi apa enggak ya? Di sini tertulis dengan jelas 120 tahun rohnya. Nah, kira-kira terjadi apa enggak? Kalau enggak terjadi, kenapa? Kalau terjadi, bagaimana? Jelaskan pakai dalil. Sekian. Monggo Mas Kores. Oke, berikutnya aku akan membuktikan ya bahwasanya minta-minta di sini bukan kepada Tuhan ya,
Karena seperti yang kita tahu, Ikhwani Fisabilillah. Nah, di sini ada datanya. Ini dari siapa namanya nih? Ini dari John Taylor, seorang profesor di kekristenan di Universitas London, Raja-Raja. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu dia hidupnya sangatlah tidak terhormat dan dengan cara yang tidak baik, dengan cara meminta-minta atau menerima donasi. Ini dibilangnya begini, Yesus hidupnya minta-minta donasi lah. Itulah kenapa di Matius 7 itu kan bisa dibilang ke sini, mintalah maka kau akan diberi kepadamu. Tunjukkan ke gua terjemahan yang lain di Matius 7 bahwa di sini ada mintalah kepada Bapa. Kalau nggak ada berarti kekristenan sudah bertakiak Korintus. Karena di sini minta itu adalah minta kepada sesama. Matius 7 nomor 7. Begitu. Silakan dijawab lah gitu. Gua udah bawa data ya di sini ya. Yesus itu hidupnya dengan cara meminta atau menerima donasi. Donations lagi di sini, donasi-donasi dibilang. Thank you. Oke, masih ada 20 detik, silakan dielaborasi. Tunjukkan terjemahan yang lain ya. Yang ada dibilang mintanya ke Bapak, terjemahan yang lain. Matius 7 nomor 7. Jangan keluar dari dalil-dalil yang lain. Kita sholat skriptura. Oke, waktu tinggal 6 detik, mungkin tidak dimanfaatkan. Terima kasih atas 2 pertanyaannya dari saudara Muslim. Oke, kita langsung waktu kita settingkan 5 menit. Kami berikan waktu kepada saudara kekristenan untuk menjawab. Silakan. Ya, apa tadi? Kejadian 6 ayat 3, ya rohku ya tidak selamanya menetap di hati manusia ya, melainkan umurnya 120 tahun saja. Ya, bahkan umur manusia pada saat itu Alkitab itu mencatat dengan sangat-sangat spektakuler karena Alkitab itu adalah berasal daripada Tuhan. Dia mengetahui ya umur Matusala, umur Adam, umur semuanya dicatat bahkan ratusan tahun setelah itu ya. Tetapi lambat laun karena dosa makin bertambah ya, umur manusia itu ini berdasarkan pergerakan ya. Pergerakan abad-abad dari zaman ke zaman ya. Akhirnya sekarang manusia itu kata Alkitab ya hanya bertahan kalau umur 80 tahun itu sudah merupakan anugerah gitu ya. Jadi kalau soal umur-umur, Alkitablah yang menyatakan kebenaran ya. Alkitab itu adalah kebenaran karena soal umur-umur sampai sedetil-detilnya ya, berapa umur Adam, berapa umur semuanya dicatat di situ. Inilah kebenarannya. Ya, jadi pertanyaannya itu kayaknya nggak ini banget ya. Lalu dikatakan bahwa Kores mengatakan bahwa Yesus hidupnya meminta-minta. Pertanyaan saya, di mana ayat Alkitab yang menyatakan orang memberikan persembahan kepada Yesus? Tolong tunjukkan, kalau tidak ini hanyalah nista-nista belaka ya. Tolong tunjukkan ayatnya di mana. Saya tidak terima dalil-dalil kamu yang selama ini kamu bawa-bawa itu dalil-dalil entah dari mana ya. Dalil-dalil bohong-bohong, tepu-tepu. Sekarang saya minta di Alkitab di mana ada orang memberikan persembahan kepada Yesus. Bukan malah sebaliknya. Yesuslah yang menolong orang-orang banyak ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi mengenai kejadian 6 ayat 3, pada saat itu hanya 8 orang yang tinggal hidup. Si Nuh umurnya waktu itu sudah lebih 120 tahun ya. Jadi semua orang mati dan anaknya pada waktu itu belum 120 tahun. Ingat itu. Jadi yang mati nih semua, tidak ada lagi yang setelah itu maka muncullah keturunan-keturunannya yang hidupnya di bawah 120 tahun. Perhatikan ya. Artinya ketika dia bilang itu, si Nuh kan diselamatkan. Artinya tidak mati umurnya 900. Anak-anaknya itu belum 120 tahun. Kemudian mengenai Matius 7 ayat 7, jangan kau putus itu aja Kores. Kau baca ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dor. Selamat datang di kebenaran. Oke ya. Udah kebaca lu bakalan ke situ, makanya gue nggak akan di situ. Tunggu aja lu. Tahan dulu, Brother Kores masuk tadi di Zoom kita. Oke, terima kasih. Silakan Lairudi. Oke. Ya. Saya tambahkan boleh. Tunggu aku lagi dulu Bu Uti. Tunggu dulu Bu Uti. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen, kami memang tidak mengenal nasib atau seperti yang kalian bayangkan tadi. Tadi kalau di dalam Kristen kawan, misalnya saya mendapat takdir misalnya, kenapa kami nggak percaya takdir? Saya dapat takdir. Terus takdir itu kan ketetapan Tuhan. Terus saya bisa merubah nasib saya. Artinya apa di situ? Berarti Tuhan itu selalu kerjanya yang jelek.
Dia memberikan saya takdir yang jelek, saya ubah sendiri. Artinya betul Tuhan itu bisa saya kalahkan. Tuhan, takdirmu saya pengemis, sekarang saya jadi kaya. Apakah takdir Tuhan yang diajarkan di Kristen itu selalu jelek? Makanya kami tak kenal takdir. Ya, mohon diperhatikan di dalam kekristenan, takdir seperti yang kalian pikirkan kami tidak mengenal. Tapi kalau ketetapan, isi Alkitab itu seluruhnya ketetapan Tuhan. Tolong dibedakan ya, mohon dibedakan nanti ya. Nah, silakan Bu Uti. Ya, tadi saya hanya ini lagi ya, bertanya. Ini apa? Ini menjawab apa bertanya, Pak? Masih menjawab. Menjawab ya. Jadi tadi konsentrasi lah. Yesus hidupnya sangat tidak terhormat. Saya cuma mau minta mana ya. Yesus minta-minta mana Yesus diberikan donasi kepada Yesus. Mana gitu loh di Alkitab. Karena ayat yang Anda pakai, dalil yang Anda pakai itu entah ayat yang dari mana gitu kan. Pastilah itu dari bendera, dari orang-orang penentang penguasa gitu. Ya, mana ayatnya? saya tambahkan dikit Bu. Ya. Kalau si Kores kebiasaannya mengutip-ngutip orang yang kontra terhadap Kristen sekalipun dia bergelar profesor Kristen. Tapi Bu Uti, kita jangan melakukan hal yang sama. Kita ambil orang-orang yang kontra terhadap Islam terus kita bawa, nggak bisa ya, nggak sportif. Kita hanya bicara kitab suci, hadis. Kitab suci, hadis. Nggak mungkin kitab Salman Rushdie kita bawa Bu Uti. Nanti the satanic verses dibilangnya. Apa nggak berabe ya. Dan tadi Ustaz Wafi juga mengatakan kalian tidak boleh menafsir sembarangan lah. Dia tadi menafsir sembarangan kok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waktunya habis tepat sekali. Langsung saja kita setting 3 menit. Kami berikan waktu untuk merespon atas jawaban saudara Kristen. Kita settingkan dulu waktunya 3 menit. Ahi. Ya. Oke, terima kasih. Langsung sebentar Bu Uti. Ini kesempatan pihak Muslim untuk merespon. Oke, silakan Ustadz Wafi dan Akhi Kores. Monggo Mas Kores duluan. Oke, kita langsung jawab langsung tuntas ya. Ini apa yang diminta di Bu Uti, di mana Yesus minta-minta. Oke, siap. Di sini akan gua kasih. Langsung saja kita ke Lukas mana nih? Lukas 41 sampai ke 42. Di sini Yesus kan ini ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus minta ikan goreng. Itu ya. Lalu kemudian apa yang gue bawa ini bukan bertentangan ya, karena dia mengimani Yesus sebagai Tuhan. Lihat loh, ini profesor dia. Nih, Johan Taylor ini profesor of Christian Origins and Second Temple Judaism. Gitu. Di Universitas London. Nama universitasnya adalah King's, ya. Gitu, dan dia mengutip memang begitu kok keadaannya. Nih, di sini Yesus hidupnya adalah dengan cara minta dan menerima donations di sini tertulisnya. Dan ini adalah wujud asli Yesus. Dari awal dong, dari awal. Nah, boleh. Oke, kita baca ya. Sabar dulu, Perhaps Buti. it is unsurprising that Jesus was remembered as looking shabby by a scholar named Celsus. Nah, jadi orang yang pertama ngomong Yesus itu berantakan kelihatannya adalah Celsus namanya. Writing in the mid-second century, tertulis di dalam abad kedua, in a treatise against the Christians, di dalam traktat melawan kekristenan, Celsus melakukan pekerjaan rumahnya. Buti, mohon maaf. Diterima aja lah. Buti, kita pause dulu waktunya. Kita pause dulu waktunya. Oke, Buti kami mohon. Oke, terima kasih Buti. Kami mohon saling menghargai ya. Terima kasih. Silakan. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Di sini he interview people. Dia mewawancara orang-orang. Ini sama seperti Lukas kepada Theophilus ya. Dia mewawancara orang-orang. Lalu dia menemukan bahwa penggambaran orang-orang terdahulu terhadap Yesus itu ya inilah. Hidup minta-minta dan menerima donasi-donasi. Dan ini dia dilanjutkan oleh para murid-muridnya dalam Amanat Agung. Itu bisa kita lihat di sini. Misalnya kita buka di mana dia ya? Ini. Nah, ini kita lihat ya. Ini di Amerika. Indonesia belum, karena Indonesia kekristenannya diurus oleh mayoritas Islam. Sehingga nggak ada yang sampai begini-begini. Lihat. Please God help. God bless you. Dia lapar mau makan dia lapar, dia kelaparan. Ini juga, waduh, homeless, minta makan, minta-minta kan ini kan. Inilah kenapa gue bilang agama minta-minta begitu. Karena memang terjadinya di luar negeri sana, belum nyampe ke Indonesia.
Kenapa? Karena kekristenan di sana tidak mengurus seperti mayoritas muslim di Indonesia. Ini kebenarannya mesti diterima kenyataannya. Thank you. Lanjut silakan Ustaz Wafi. Ya, tadi pertanyaan saya ya mengenai umur 120 tahun yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu tidak dijawab oleh Bu Uti dan Mas Rudi. Kenapa? Karena sanggahannya tadi tidak ngena gitu loh. Sanggahannya agak ngena. Sebab yang dimaksud 129 tahun itu adalah semua manusia sebelum Bahtera Nuh. Jadi gak ada hubungannya dengan sanggahan jenengan berdua. Saya kan pertanyaannya simpel toh. 120 tahun roh Tuhan itu ada di diri manusia itu terjadi atau tidak? Kalau terjadi jelaskan, kalau tidak jelaskan. Kok malah kemana-mana, kan seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Wafi dan Akhi Kores. Kita langsung saja memberikan 5 menit kepada Bu Uti Watimena dan Rudi Yohanes untuk memberikan tanggapan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, saya menanggapi ya, jelas tadi Kores lagi-lagi data-data dari yang jelas kontradiksi ya, orang-orang yang berkontradiksi dengan ayat Alkitab. Lagi-lagi lawan Alkitab terus yang dibawa. Kores sekali-sekali aku kepengen kamu bawa ayat-ayat dalil-dalil itu yang bicara tentang Alkitab ya, berasal dari orang-orang Kristen yang memang ada dalam hadis dari orang Kristen. Jangan semua yang benderanya memang justru menentang. Ini kan bendera-bendera apaan kamu jelas tadi, makanya belajar dulu tuh bahasa Inggris ya. Kamu ngerti itu dari mana ayat dari mana-mana, asal comot aja kamu ya, memalukan gitu loh ya. Tidak bisakah kamu memakai dalil yang betul-betul yang sah, yang kami percayai, yang kami imani ya. Jelas itu ayat, itu dalil, itu adalah dalil ayat-ayat dari orang yang melawan kekristenan. Kamu tadi ngomong sendiri. Oke, ya tentu saja yang menghujat lah, yang melawan lah, yang menentang lah, yang membohongi lah, yang tepu-tepu. Ya, adapun Yesus mengatakan dia minta makan, emangnya dia meminta-minta. Saya juga kalau di tempat orang lain kalau ditawarin ya saya makan. Orang makan emang kenapa gitu loh. Nggak ada urusannya dengan minta-minta. Kalau kamu mengatakan kalau tadi Yesus meminta-minta donasi, mana yang saya minta? Yesus meminta donasi, orang ngumpulin duit sebanyak-banyaknya ketika dia memberi makan 5.000 orang ya. Ketika dia memberi makan 4.000 orang, lalu orang-orang tuh dibilang, "Ini ada bayarannya ya, masing-masing orang 4.000 perak kalian kumpulin ke saya. Tunjukkan ke saya." Ya, yang ada itu Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang, Yesus merubah air anggur menjadi air apa? Menjadi air anggur. Ya, dialah pemberi berkat itu gitu loh. Jadi jangan ayat-ayat kontradiksi begini yang kamu bawa ya. Ya, silakan Pak Rudi. Oke. Kejadian dalam ayat 3 sudah kujelaskan. Kalau masalah kau belum mengenaikan itu deritamu. Setelah firman itu turun, maka terjadi air bah. Setelah air bah hanya Nuh umur yang paling tinggi, ya karena dia diselamatkan. Maka ada anak-anaknya di situ 3 dengan menantunya 3. Maka kau harus cari tahu ada enggak anak menantunya umurnya lebih dari 120 tahun. Kan begitu aja. Dan kemudian bahwa tadi juga ini si Kores membawa ya kayak mana kalau aku bawa The Satanic Verses yang mengatakan, maaf ya kitab suci kalian itu ayat-ayat setan. Apa kalian terima? Kan tidak, lawak-lawakan. Sekarang sudah terbongkar ya kebiasaan pendebat-pendebat ini membawa buku-buku yang menentang kekristenan. Bahkan yang palsu pun dia ambil. Ya, saya sudah mengalami kemarin itu ya. Bahwa di dalam WC katanya ciptakan jin. Sudah. Kemudian kalau Matius 7 itu sudah jelas minta kepada Bapamu katanya ayat 11. Jangan kau putus di situ saja ya Kores. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen kau tunjukkan tadi kemiskinan. Di Amerika memang ada, tapi mereka dipelihara negara. Tetapi mereka itu orang-orang malas yang ingin kaya tanpa bekerja, mungkin begitu ya. Tetapi orang pengemis di Amerika lebih kaya daripada pengemis di Indonesia. Lah kau bilang itu dirawat oleh mayoritas. Kau lihatlah, kenapa orang itu tidak dirawat, orang di luar Kristen itu. Orang di sana kau lihat-lihat, di Indonesia tidak kau lihat. Sudahlah. Dan kenapa orang-orang itu tidak mau pergi harus berbondong-bondong ke negara Kristen. Dan belum tentu itu orang Kristen semua. Bisa jadi pendatang-pendatang dari Asia, Afrika, yang orang kebanyakan itu orang-orang berjiwa mental pengemis. Kitab diemis, Tuhan diemis, semua diemis. Kan beda itu kawannya. Nah, sekarang si Kores,
Karena belangmu sudah ketahuan, apa boleh buat? Malu, tahulah, tahan dikit lah malunya. Dan dor, selamat datang kepada kemaluan. Silakan Bu Uti. Ya, masih ada ya. Pertanyaan Ada. saya. Jangan bertanya, kita menjawab. Ya, jadi yang umur 120 tahun itu ya kamu baca aja deh. Ada yang lebih segitu. Itu kan patokan, itu kan standarnya segitu. Dan memang pada saat itu ya sebelum itu umur orang jauh lebih besar, lebih lama. Tetapi pada saat peristiwa ini terjadi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, tetapi ini kan bukan standarnya, bukan standar yang harusnya 120 tahun. Banyak juga yang lebih-lebih sedikit, banyak juga yang kurang-kurang dikit. Kalau dia lebih-lebih sedikit, Alkitab mengatakan itu adalah berkat Tuhan, ya. Itu adalah pemberian dari Tuhan ketika umur mereka melewati itu, gitu loh. Ya. Jadi ya kamu bertanya, menurut saya pertanyaan yang ecek-ecek banget gitu loh. Ya, apalagi Pak? Ya itu aja, habis. Oke, waktu habis tepat sekali. Terima kasih Iwan Villa untuk kedua debater. Aku dulu Sekarang Uti bertanya ya sebentar. Oke, tunggu. Oke, tahan dulu ya. Oke, terima kasih. Waktu langsung 2 menit kami berikan kepada saudara kekristenan untuk memberikan 2 pertanyaan maksimal kepada saudara muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, amati baik-baik. Kalau kalian bilang takdir itu ada, contoh, seseorang sudah ditakdirkan miskin. Sekarang aku tanya kalian, apa tujuan kalian bergerak? Apakah untuk memenuhi takdir atau melawan takdir? Kalau memang kalian sudah ditakdirkan, itu apa kau bergerak? Duduk saja. Wah, uang datang dari sorga. Keselamatan datang dari sorga, makanan datang dari sorga. Kan sudah ditakdirkan kau makan hari ini, ya santai aja. Apa tujuan kalian bergerak? Silakan, Bu Uti lanjut. Ya, jadi tadi Pak Wafi mengatakan bahwa Allah memberikan pilihan kepada umatnya untuk bisa melawan takdir. Tetapi di dalam Al-Kahfi 23 dikatakan setelah kalian diberikan kesempatan peluang untuk melawan takdir, hasilnya adalah Allah mengatakan mudah-mudahan. Jadi Allah sendiri tidak memberikan ketetapan bahwa ketika kalian melawan takdir, dia akan menerima lawanan takdir kalian itu. Allah juga hanya menyuruh kalian untuk mengatakan mudah-mudahan. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan ketika kalian masuk neraka, kalian akan diselamatkan. Orang-orang yang beramal akan diselamatkan. Tetapi maaf, saya lihat lagi ada kontradiksi lagi. Karena di dalam Sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ya, ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Pertanyaan saya, apa yang bisa kalian lakukan ketika ya dikatakan kalian tidak bisa selamat karena amal kalian, lalu kenapa kalian mengatakan bahwa kalian akan dibebaskan dari api neraka? Nah, di dalam Al-Kahfi 2 dikatakan kalau kalian sudah di neraka, kalian kekal di dalamnya. Kalau kalian sudah di sorga, kalian kekal di dalamnya. Ini kan kontradiksi sekali. Saya minta penjelasan bagaimana terjadi begitu banyak kontradiksi di dalam Al-Quran. Baik, tepat sekali. Waktunya habis. Oke, gas langsung kita berikan 5 menit kepada saudara muslim untuk memberikan jawaban. Kita settingkan dulu. Oke, waktu dimulai ketika saudara muslim berbicara. Silahkan. Saat ini pertanyaan TPA ini. Pertanyaan TPA, Ustaz. Apa doa, Ustaz? Oke, saya screen dulu. Tadi pertanyaan apa? Miskin ya. Lalu bagaimana kalau miskin kan seperti itu? Ini loh. Hadisnya riwayat Imam Ahmad ya. Langsung saya baca terjemahannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya Hasan, Takhrijul Musnad. Sesungguhnya seseorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah merubah kecuali dengan doa. Ya, makanya jangan banyak-banyak dosa. Harus banyak melakukan ibadah agar rezekinya lancar dan Allah memberi kesempatan kita untuk berdoa. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Maksudnya umurnya lebih barokah, kata para ulama. Ini kalau masalah miskin.
Kemudian Bu Tiwatimena membawakan surah Al-Kahfi ayat 2 ya. Ayat 2 yang dibawakan. Coba kita baca. 23. 23 Bu. Kok nambah? Tadi cuma 2. Ya, salah sebutlah. Oke. Qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'min alladzina ya'maluna shalihanna lahum ajran hasana. Jadi sebagai bimbingan yang lurus Al-Quran ini, ya Al-Quran itu maksudnya, Qayyiman itu Al-Quran. Al-Quran itu sebagai bimbingan kepada jalan yang lurus menuju Allah. Untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ayat 3-nya, makifi nafihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bu, kalau baca ayat dari depan, itu ada ayat ke-1-nya loh. Di ayat ke-1, Allah mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Alladzi anzala, yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya Nabi Muhammad, Alkitab, yaitu Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu berbelok-belok, ajarannya ada bengkok tapi lurus. Salah satu ajaran di dalam Al-Quran, kita disuruh berusaha apa? Faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik kalian agar kalian selamat. Gitu cara memahaminya. Monggo Mas Kores. Siap, thank you Ustadku. Ini pertanyaan Rudi terlalu mudah untuk dibantah gitu, atau untuk dijelaskan. Kayak zaman TPA jadinya. Posisinya begini ya sekarang. Bergerak itu sifat manusia. Nah, manusia ini diciptakan. Jadi jatuhnya apa? Takdir itu. Manusia bergerak takdir. Lalu kemudian nanti bagian mananya bergerak yang nasib. Bagian ketika dia mau memilih ke jalan yang mana. Apakah nanti bergeraknya dia untuk kebaikan atau untuk kejahatan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qasas ayat 84. Perhatikan di sini. Nah, di sini, barang siapa datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Kurang maha pengasih apa coba Tuhan kami Allah Azza wa Jalla ini? Kalau misalnya berbuat baik diberikan kebaikan yang lebih, berbuat jahat dihitungnya hanya 1. Ini baru kasih, kebayang gitu loh. Ini baru jawaban. Apakah agama-agama lain ada yang bisa menjelaskan lebih komplit mengenai takdir dan nasib seperti dalam Islam? Nggak ada. Itulah kenapa gue betah di Islam. Islam itu indah. Lalu apalagi nih yang perlu dijawab? Kayaknya udah semua ya. Itulah kenapa gue bilang ini pertanyaan TPA. Basic banget ini. Terus soal apa lagi ya? Oh ya, sama ini intinya gini aja sih. Kalau gue tuh nggak pernah menafsir ya. Jadi jangan bilang Kores ini menafsir, karena Kores ini tuh membaca dan menjelaskan apa yang tertulis. Contoh, aku bawa Al-Qasas ayat 84, itu yang tertulis itu aja yang dipahami. Nggak perlu ini maksudnya, ini maksudnya gitu. Gue sangat menghargai orang-orang yang tertulis dalam kitab suci. Mereka ini orang-orang hebat, orang-orang yang dewasa, tahu kata-kata untuk dipilih, untuk dibicarakan, supaya yang pembacanya mengerti begitu apa yang dia maksudkan. Nggak perlu kita maksud-maksud, oh ini maksudnya, ini artinya apa itu. Memang yang nulis-nulis kitab suci itu orang-orang labil, orang-orang gak dewasa? Enggak, mereka orang-orang yang pinter. Buktinya mereka bisa berbahasa-bahasa sesuai dengan frasa-frasa di zamannya itu, gitu loh. Jadi nggak usah lah, gue tuh di frame, gue nih bukan ustadz, gue adalah penatua. Kenapa gue penatua? Ya karena gue yang paling hafal mengenai. Mohon ditahan dulu. Oke, ini waktunya Muslim untuk menjawab. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf atas gangguannya. Ya udah sih, paling gitu aja. Jadi mari kita langsung masuk ke sesi battle karena ada banyak yang ingin aku injili di sini. Thank you. Bu Uti suka motong-motong terus dari tadi. Roh Kudusnya simpen dulu lah. Oke, luar biasa. Waktunya habis, semakin menghangat ya, semakin malam Iwan Pila. Langsung saja kita berikan 3 menit kepada saudara kekristenan untuk memberikan respon. Oke, kita settingkan dulu waktunya. Waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara. Silakan. Mana Bu Uti? Oke, aku ya. Terima kasih. Ya, tadi si Kores mengatakan ya takdir manusia bergerak. Kores, makanya aku bilang takdir yang kalian bilang itu apa? Kalau kau ditakdirkan kaya, kau bergerak tapi tidak usah kau bekerja, apa turun dari langit uang? Kan tidak. Justru yang kau jelaskan semua itu bahwa kalian meyakini tidak ada takdir.
Yang dijelaskan Ustaz Wafi tidak ada takdir. Yang kau jelaskan tidak ada takdir. Kalau memang takdir itu ada, kau duduk-duduk saja, ya kau bergeraknya untuk menggerakkan badan, olahraga kau tiap hari. Apakah kau ditetapkan kaya? Tiba-tiba jatuh uang dari langit. Kan begitu. Ustaz Wafi mengatakan untuk merubah takdir dengan berdoa. Ya sudah, nggak usah kau bekerja, doa saja terus. Makanya pengemis itu banyak tidak berubah nasibnya. Karena seperti yang kalian bilang itu, dia berdoa terus tak kaya-kaya. Maka dia mengemis-ngemis pinggir jalan gini, datang uang dari atas. Dari mana? Orang yang memberi. Kan itu takdir yang di kalian. Ya. Misalnya, tunggu Ibu Uti, sebentar Bu Uti. Nah, tolong kau perhatikan itu ya. Kalau kau bilang, sebentar dulu Bu Uti. Kamu tadi mengatakan bahwa takdir itu ketetapan Tuhan. Ya, ternyata manusia sebuah kaum mengubah takdirnya. Apakah takdir itu jelek semua sehingga harus dirubah-rubah? Kalau aku ditakdirkan kaya, ngapain ku rubah? Justru tambah miskin aku. Ya, silakan Bu Uti. Ya, jadi pertanyaan saya, Bapak tadi mengatakan. Tidak bertanya, kita membantah lagi Bu Uti nih. Ya, silakan. Ya, jadi yang tadi dikatakan ya bahwa orang muslim ya akan diselamatkan dari api neraka. Tetapi di dalam Kalfi 2 dikatakan orang kekal di sorga, lalu di 6128 orang kekal di neraka. Ini kontradiksi yang habis-habisan karena di tempat kami juga neraka itu bukan tempat pencucian, tetapi neraka atau sorga itu adalah final di mana ketika orang masuk neraka mereka diadili dulu, lalu mereka ketok palu, lalu ditentukan apakah mereka masuk sorga untuk kekal di sana dan masuk neraka untuk kekal di sana. Ini kontradiksi yang harus Anda jawab supaya ini jelas-jelas membuktikan bahwa firman Tuhan. Ya, lalu dikatakan bahwa dengan berbuat baik ya orang-orang itu berbuat baik, tetapi lagi-lagi saya bilang ini kontradiksi. Tolong jawab kenapa bisa begini ya, ketika dikatakan bahkan Nabi sendiri mengatakan dia juga tidak selamat karena amalnya. Ya, ini kontradiksi. Ketika kalian mengatakan bahwa orang itu bisa berusaha dan berbuat baik dengan amalnya. Ya, ayatnya jelas mengatakan, ya Rasulullah tidak juga engkau. Rasulullah berkata, tidak juga aku. Kecuali Allah melimpah aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Di dalam Al-Furqan 25 ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu terima kasih Bu Uti, waktu habis. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, mohon maaf. Terima kasih sekali. Itu adalah respon terakhir ya di sesi ini, dan sekarang adalah tanggapan terakhir kami berikan 5 menit kepada saudara muslim. Waktu dimulai ketika saudara muslim berbicara. Silakan. Ya, aku dulu jawab. Ini Al-An'am 128 ya Bu Uti ya? Ya. Oh ya, ini Al-An'am 128 kan begini ya. Kita belajar ya di sini ya. Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kan gitu ya? Iya. Nah, di sini kenapa coba? Nah, di sini kan menyesatkan manusia ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, inilah kalau gua tuh kalau misalnya ke kitab kalian tuh semua dalil tuh gua imani, nggak ada gua setengah-setengah tuh nggak ada loh. Kenapa kalian tuh kalau suka setengah-setengah ya? Ini kan di sini jelaskan surah Ali Imran ayat 90. Sesungguhnya orang-orang kafir sudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Orang-orang kafir yang sudah beriman, itulah orang-orang yang sesat. Itulah orang-orang yang akan di neraka tempat kamu selama-lamanya. Nah, itu jawabannya simpel. Ayo belajar, ayo sholat skriptura. Masa cuma Kores doang sisanya dari semua manusia di sini yang sholat skriptura? Ayo dong sholat skriptura. Terus yang soal tadi juga, Lairudi ini mencoba menghindar dari nasib ya. Selalu soal takdir, nasibnya nggak dibahas. Aku tuh ngejelasin tuh dua, ada takdir, ada nasib. Takdir itu ketetapan Allah, masing-masingnya. Seperti misalnya manusia bagaimana, begitu kan, rezeki, jodoh, dan akhir hayat. Nah sekarang kalau misalnya kehidupan manusia, menjalani kehidupannya itu kan nasib jatuhnya. Itulah kenapa ada Al-Qasas ayat 84. Ini Al-Qasas ayat 84. Kan yang mereka kerjakan itu nanti mendapatkan imbalan atau balasan. Nanti juga ada di An-Najm ayat 39 sampai 42 bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah dia usahakannya. Jadi kaya miskin itu jatuhnya nasib, bukan takdir. Makanya ada peribahasa
Lahir miskin itu nggak salah. Tapi kalau misalnya tinggal miskin itu bodoh. Kan gitu. Ya kayak yang kayak gini dibahas coba. Udahlah, kekristenan itu udah paling bener. Bu Uti tadi bilang kami tidak mengenal takdir. Nah nanti gue jelaskan lebih jauh kenapa kekristenan tidak mengenal takdir pas sesi battle. Tunggulah penginjilan dari Polres. Silahkan Ustadz yang aku cintai dan sayangi, Ustadz Najah, tafadhol. Ya, terima kasih saudaraku yang sangat datang dalam kebenaran. Saya mau screen dulu. Silakan Ustadz, waktu di pause dulu. Ya, kata Mas Rudi, kalau kalian ditakdirkan miskin ya cukup doa saja, tidak usah kerja katanya. Tadi Bu Uti bawa surah Al-Kahfi loh. Gimana? Makanya baca ayat jangan separuh-separuh. Harus dikaitkan dengan ayat mana yang bekerja, mana yang takdir untuk doa, mana yang penjelasan Al-Quran, kan begitu. Ini saya bukakan di surah Al-Mulk ayat 15 ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Ini ayat agar kita mau bekerja. Jadi usaha untuk kerja itu ada dalam Al-Quran begitu. Kemudian Bu Uti Watimena ketika mengatakan Nabi Muhammad pun belum tentu selamat. Makanya pahami dulu mana dalil akli, mana dalil nakli. Dalil akal ya secara akal, aklinya Allah itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, berhak melakukan apa saja karena kita adalah ciptaan Allah, terserah Allah. Tapi secara nakli, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Orang yang bertakwa akan Allah masukkan ke surga, orang yang kafir akan Allah masukkan ke neraka. Makanya kita disuruh ikut Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa di antara kaumnya yaitu nabinya gitu loh. Nabi ini yang paling bertakwa. Makanya yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Begitu. Jadi siapa yang paling taat di antara kaum? Ya nabinya. Ya jelas nabi dululah yang masuk surga. Memahaminya seperti itu Bu Uti. Mungkin ditambahi Mas Kores, tafadhol. Iya, jadi dalam Islam tuh udah lengkap soal takdir dan nasib. Kekristenan tuh mending jangan sok tahu lah. Kalian itu nggak ada takdir. Nanti gue jelasin kenapa kalian nggak ada takdir dan bagaimana kekacauannya ketika takdir itu nggak ada di dalam keimanan kalian. Itu aja dipahami, ya. Jadi selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataannya. Ada yang dibedakan antara mana takdir, mana nasib, mana ketetapan, mana bagian. Tepat sekali, waktu habis 0000. Terima kasih untuk kedua narasumber dari pihak Kristen maupun pihak Muslim yang Masya Allah sudah luar biasa dalam sesi tanya jawab tadi yang membuat malam ini semakin menghangat. Baik, Iwan Villa semuanya, kita akan segera memasuki sesi battle. Saya yakin semuanya sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu lebih lama. Tapi saya mohon kami berikan waktu mungkin 1-2 menit untuk iklan-iklan sembari kedua pihak narasumber untuk istirahat sejenak, mungkin minum, ya silakan mau minum atau mungkin break dulu. Oke, silakan. Jadi kami mohon untuk iklan dulu. Ikhwan Villa semuanya, Masya Allah, tabarakallah, untuk semua yang sudah hadir setia di live chat dimanapun di seluruh menara siar yang malam ini mensiarkan debat kita langsung dari Zoom MDM, Media Dakwah Muslim. Jadi Ikhwan Villa, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa malam ini kedua pihak debater yaitu Ustadz Wafi dan Brother Kores Kristus dari Saudara Muslim, juga Bu Uti Watimena dan Lay Rudi Yohanes sang debater dari Saudara Kekristenan. Keduanya memperdebatkan dan mendiskusikan konsep takdir dalam perspektif Islam dan Kristen. Dan kita sudah mendapatkan banyak sekali tadi insights atau masukan-masukan ya untuk kita semuanya. Baik, Iwan Villa dari Zoom MDM, live kita ini juga disiarkan secara langsung di sekitar 22 channel. Masya Allah, luar biasa, ini debat spektakuler nih malam ini. Baik, saya bacakan Iwan Villa semuanya. Mohon berbagi like, subscribe, komen, dan share-nya di Triun Slayer Comment Center, Najam Media, MDM, pengamat debat lintas agama, Rifa Mau TV, Zulkifli M. Abbas Official, Yans M3 Channel,
Dialog Channel 9, OSI Channel, Misionaris Insaf Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Al-Alif Channel, Bahsin Media, Yusuf PI Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, Josel Official, Saluran Mu'alaf Center, Debat Panas, Ustadz Akal Sehat TV, Mantepe TV, dan juga dari Saudara Kekristenan ada Sang Debater dan Uti Watimena Channel. Baik Ikhwan Filah, 30 menit di sesi pertama untuk sesi battle adalah fokus untuk Kristen bertanya kepada saudara Muslim. Oke, dan nanti di sesi battle ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami mohon dengan hormat untuk kedua pihak narasumber, juga semua yang ada di chat Zoom untuk menahan diri, menahan jari. Untuk sekali lagi saya ingatkan rule kita, yang pertama adalah tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak, kemudian tidak menghujat pribadi ad hominem, framing ataupun fitnah. Juga kami mohon berdasarkan dalil, dan juga sekali lagi kami mohon nanti mic dimatikan ya Iwan Filah, karena nanti narasumber mohon maaf karena nanti moderator tidak akan terjun langsung kecuali mengawal dan dirasa terjun kalau hanya dirasa diperlukan. Ada hal-hal yang perlu saya hentikan, maka kami mohon nanti mute all akan diberlakukan. Oke? Jadi sekali lagi itu rule-nya, dan saya yakin semua pihak dengan secara dewasa masing-masing akan dapat melakukannya. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama. 30 menit. Channelnya apa ya kalau Uhtilonana? Saya nggak punya channel. Perindu Surga channel, tapi mati suri tidak perlu ahi. Oh ya udah. Terima kasih. Oh, mati suri channel. Astagfirullah. Ustadz. Oh, bukan ya. Baik. Oke, bagaimana kedua pihak narasumber sudah siap untuk battle-nya? Sudah. Waktunya luar berapa? biasa. Waktunya berapa? Yang pakai 30 menit. Silakan 30 menit. Ya, jangan ngomong berebut tapi kan silahkan gitu kan. Kalau udah selesai silahkan. Iya. Ya. Iya, boleh Bu Uti. Iya, tapi Oke. Bu Uti meskipun setelah mengatakan silakan, jangan ketawa kayak tadi. Ih, nakutin itu. Ya lucu, telah ketawa. Iya, Mas Rudi Wajarlah kasihan lucu. loh. Bukan, makanya aku bilang tadi harus ada satu perempuan mengimbangi kan. Tapi si Kores cocok kok, si Kores cocok. Dia kan kayak perempuan tadi cocok. Juga nyeletuk-nyeletuk. Oke. Silakan. Baik, luar biasa. Kita langsung saja ya. Gaspol untuk sesi battle. Kesempatan pertama kami berikan kepada saudara Kristen untuk bertanya kepada saudara Muslim. Waktu dimulai ketika saudara Kristen mulai berbicara. Silakan. Ya, saya dulu ya, ladies first ya. Pertanyaan saya, Anda berdua, Kores dan Pak Ustadz Wifi, tidak menjawab kenapa begitu banyak kontradiksi dalam Al-Quran dengan hadis ya. Ketika dikatakan yang dijelaskan oleh Pak Wifi bahwa manusia bisa selamat karena amalnya, tetapi kan ayatnya berterbangan ya, bahkan manusia bisa melawan takdir Allah ya. Karena Allah lah memberikan kesempatan untuk melawan takdirnya gitu kan. Tetapi di dalam Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi ya. Al-A'raf 186, barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka baginya tidak ada yang akan memberikan petunjuk dari Allah, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesakan. Jadi ayat di dalam Al-Quran bertentangan semua dengan apa yang Pak Ustadz Wafi katakan ya. Jadi menurut saya yang dikatakan Pak Ustadz Wafi dari tadi cuma asumsi, karena ayatnya bertentangan semua gitu. Tolong ceritakan kepada saya Pak ya. Di situ dikatakan ya bahwa neraka itu kekal. Ketika kamu berada di neraka, kamu kekal di sana. Ketika kamu berada di sorga, kamu kekal di sana. Lalu kenapa ada orang yang sudah mendatangi neraka akan diselamatkan dari neraka lalu masuk sorga gitu loh. Ini kan membingungkan saya Pak. Mana ayat yang akan Anda pakai gitu loh. Ya jadi hanya di sorga orang bolak-balik bisa gitu. Padahal neraka kekal, sorga kekal. Silakan Pak. Aku lagi bertanya begitu ya. Oke. Saya mau bertanya saja ya. Bahwa bahasan kalian tadi semua itu mengatakan tidak ada takdir dalam Islam. Justru kalian bantah sendiri ya.
Nah, takdir itu juga nasib adalah takdir loh. Lihat KBBI. Makanya aku bilang tadi kalian jelaskan dulu takdir menurut kalian dan nasib menurut kalian. Karena kalau demikian kalian bilang merubah nasib, merubah takdir. Artinya takdir itu sesuatu yang tidak baik. Nasib juga sesuatu yang tidak baik. Lantas yang baik dari Tuhan kalian apa? Ya kan? Coba carikan satu saya ayat dari Al-Quran yang mengatakan Tuhan memberi nasib baik. Silakan. Oke. Monggo Mas Kores. Itunya timingnya Kak Taufik boleh aja dulu, lihat Kak nggak? Taufik. Kak Taufik aja dulu. Boleh lihat itu nggak? Saya nggak bisa lihat ini timernya. Aku lihat ada 27. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Pause dulu, Pak. coba timernya pause dulu. Baik, Timer kita pause. pause dulu waktu. Oke, waktu di pause dulu Ahi. Oke, terima kasih. Waktu di pause dulu Ahi. Mohon maaf. Oke, sepertinya jauh dari. Oke, terima kasih. Bu Uti, kalau ingin melihat pause, waktu mohon digeser Bu Uti. Mohon digeser kalau Ibu pakai HP bisa digeser ke kanan. Ke kanan Kiri ya. nggak bisa. Dari kanan ke kiri maksud saya. Digeser dari kanan ke kiri nanti kelihatan. Di MDM muncul waktu timernya. Bisa ketemu Bu Uti? Bagaimana? Bu Ya Uti? udah Pak Rudi aja yang ngawasin, nanti malah lepas saya di sini. Oh oke, baik. Baik, kalau begitu silakan dilanjut. Saudara Muslim silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bu Uti Watimena. Padahal saya dari awal sudah menjelaskan dengan detail. Harus difahami mana dalil akli, mana dalil nakli. Ini bukan bertentangan Bu Uti. Bukan bertentangan, cuma Bu Uti belum pernah belajar namanya ulumul Quran. Sehingga ayat di antara ayat itu langsung ditabrakkan tanpa memahami konteks ayat tersebut. Saya share screen sekarang ya. Baik, silakan Ustadz. Ini Waktu juga di-pause menjawab pertanyaan Mas Rudi Yohanes. Ketika mana ayat tentang takdir baik dari Allah kok takdirnya jelek semua. Nah, saya bacakan sekarang. Ini di dalam surah An-Nisa ayat ke-78. Ainama takunu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kul kullu min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh yang namanya orang, kalau sudah nyampe kepada ajalnya, nyampe pada ketetapan kapan dia mati, maka dia akan mati. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, itu dari Allah. Ini takdir baik dari Allah. Ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa berdoa, ketika kita bisa sujud dan menyembah kepada Allah, ini semuanya dari Allah. Dan ketika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Nah, ketika kita mendapatkan keburukan, orang-orang kafir ini menframing ini dari Nabi Muhammad. Begitu. Padahal Allah mengutus para nabi, tujuannya apa? Tujuannya agar memberitahu mana yang hak dan mana yang batil. Allah menurunkan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu adalah takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah akan memberi kita semuanya takdir buruk, buat apa Allah menurunkan para nabi? Jadi tujuan Allah menurunkan para nabi, tujuannya agar orang-orang tahu yang disembah hanya Allah dan Allah lah yang menciptakan surga dan neraka, dan agar mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjawab dari dua sisi, baik dari Mas Rudi ataupun dari Bu Uti Watimena. Sehingga secara akal, dalil akli istilah dalam Islam, Allah itu memiliki sifat jaiz, apapun terserah Allah. Karena Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Logikanya kita sebagai makhluk Allah, ya terserah Allah mau diapain saja. Karena kita makhluk ciptaan gitu loh.
Dan dalam Ibrani dikatakan orang yang membuat rumah lebih baik daripada rumah yang dibuatnya. Tolong Orang maaf. yang Kita tunggu sudah dulu, ini kan sebentar. battle. Tunggu, kita sepakati peraturannya tadi. Ini kami bertanya kepada Islam loh. Nanti kalian Nah. mengenai Ibrani bertanya kepada Kristen. Kan 2 sesi nih. Tunggu, ini kan battle. Battle kan boleh komparasi kan? Gimana? Tadi Mas Kores tidak boleh komparasi, tapi di battle Tadi boleh kata dibilang Mas Rudi. admin, tadi ini pertanyaan kepada Islam. Islam menjawab. Nanti kalian bertanya kepada Kristen, kami jawab dari kitab kami. Silakan. Tadi Mas Rudi menghentikan Mas Kores karena komparasi. Nanti saja di battle kata Mas Rudi. Sekarang di battle saya mau komparasi kok tetap tidak ternyata boleh. peraturannya Gimana? tadi dibilang apa? Kami bertanya kepada Islam. Gimana sih? Berarti rubah dulu pernyataannya. Lona Jadi, Ana. oke. Moderator gimana? Begini, Tadi kan sudah begini. sepakat Mas Rudi di battle tidak apa-apa katanya. Mau komparasi. Iya, jadi oke, begini Bang Rudi begini. Sebenarnya boleh komparasi ya, baik pihak Kristen maupun Islam nanti pun begitu, Bang Rudi boleh. Tetapi fokus untuk kesempatan oke. pertama adalah pihak Kristen yang bertanya, nanti kesempatan kedua bisa pihak Islam yang bertanya. Begitu ya? Takutnya nanti dia tidak menjawab apa pertanyaan kami, tapi diusahakan Sudah? menjawab ya. Sudah jawab kan? Iya. Ya, Dijawab ingat. dulu Ya, oke, baru silakan. komparasi. Aturannya Oke, kan mantap. begitu. Kalau gitu kan Oke, jelas. silakan dilanjutkan. Silakan. Oke, nah di Ibrani sudah dikatakan orang yang membuat rumah lebih baik daripada rumah yang dibuatnya. Jadi Allah zat yang maha menciptakan kita sebagai makhluk, itu Allah zat yang maha agung dan maha segalanya. Jadi terserah Allah mau diapain saja kita, itu dalil secara akli. Nah, dalil secara nakli, Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa perintah Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, ikutilah. Wa ma naha ankum fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah ya jauhilah. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 115 ya dikatakan mayyusyakikir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad, kemudian wayat mayyusyakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah Islam datang kepadanya, ada orang menantang Nabi Muhammad. Padahal Islam sudah datang kepada dia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka wayattabi'una gimana ya? Wa may yusyakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah Islam datang kepadanya dan dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami persiapkan tempat tinggalnya yaitu neraka di akhirat. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Ini dalil secara akli, sehingga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Begitu kan sering dibawakan sama teman-teman Kristen kan di dalam surah An-Nisa, di dalam surah Maryam 71, wa im minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali akan masuk neraka semua. Kan begitu, cuma harus diteruskan ayatnya, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Kenapa kok diselamatkan oleh Allah? Karena Allah sudah menurunkan Nabi. Nabi mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Begitu. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tatkala Rasulullah ada di rumah istrinya Sayyidah Hafsah, Rasulullah mengatakan, la yadkhulun nar ahadun min man syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka sedikit pun orang yang mati syahid dalam perang Badar dan Hudaybiyah. Lalu Sayyidah Hafsah sebagai istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, alaihissallah yaqul, bukankah Allah pernah mengatakan wa iminkum ila wariduha ya Rasulullah? Bukankah Allah pernah berfirman bahwa kita semuanya masuk neraka? Lalu Allah membaca ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, monggo Mas Kores. Halo. Iya. Tunggu, Ya, nasibnya belum dijawab. Sebentar, nasib baik belum dijawab. Kasih ayatnya. Pas ya, ini kita ke sini ya. Silakan. Tadi sudah Nah, dijawab loh. Itu takdir, nasib kata si Kores, takdir dengan nasib beda. Nah ini sekarang ya.
Nah, di sini perhatikan, pertama kita ke takdir dulu ya. Ini misalnya kita contoh Al-Furqan ayat 2 nih, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, di sini nih, wa khalaqo kulla shay'in faqaddaroh taqdir. Nih, takodir ya, menetapkan ukuran-ukurannya. Ini takdir nih, Lae. Nah, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab karena kalian kan umat bahasa Indonesia ya. Nah, ini takdir. Giring-giring. Serius. Karena nggak bisa Arab. Nah, ini Al-Furqan ayat 2. Nanti contoh lagi soal apa yang ditetapkan. Ini apa aja yang ditetapkan, Lae? Kerajaan langit dan bumi itu udah ketetapannya, tidak mempunyai anak itu ketetapannya, tidak ada sekutu baginya itu ketetapannya, dia menciptakan segala sesuatu itu ketetapannya juga. Ini takdir dari Allah. Lalu kemudian ini juga matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah. Mana nih? Ini dalika taqdirul azizil alim. Ya, ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Yang kepada manusia apa? Sekarang kita lihat ke kehidupan manusia. Soal nasib. Nah, perhatikan di sini, Lae. Ini, mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini ulaika lahum nasibum mimma kasab. Nah, ini nasib. Apa itu nasib? Bagian. Kalau enggak bagian, pembalasan masuk juga. Mereka itulah yang memperoleh balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nasib itu adanya di ujung, lah. Tetap kita mesti kerja dulu, usaha dulu, baru kelihatan nasibnya. Karena nasib itu kalau enggak bagian, pembalasan. Nasib itu enggak di awal, yang di awal itu takdir. Nasib itu kalau kita udah ikhtiar. Kalau misalnya kita ikhtiar lalu kemudian mendapatkan hal yang baik, itu bisa dibilang nasib baik. Gitu loh. Kalau kekristenan mungkin karena baru dapat konsep ini sehingga nasibnya ditaruh di awal. Beda lah ya. Pahami, nasib datang dari kami. Jangan nanti terjemahan versi yang berikutnya ujuk-ujuk masuk aja nasib tanpa mengetahui definisi dari kami. Coba jelaskan, tambahkan dikit. Takdir jahat, takdir baik kan dari Allah kata si Wafi. Sekarang takdir yang tidak baik dari mana? Takdir baik dari Allah. Takdir yang tidak baik dari mana? Posisinya begini, takdir nih misalnya kita ngambil ke sini. Misalnya mana ya tadi? Nah, misalnya kita ke sini nih. Memiliki kerajaan langit dan bumi. Jahatnya apa, lah? Jahat itu perspektif. Apa yang jahat, lah? Bingung sendiri kan? Oke. Atau yang tidak baik lah, takdir yang tidak baik, bukan jahat, yang tidak baik. Nah, sekarang gimana caranya? Ini coba kerajaan langit dan bumi ini baiknya apa baiknya? Oh, berarti bukan baik buruk ya takdir itu ya? Bukan baik buruk, ketetapan itu ya udah ditetapkan. Ya, jadinya itu adanya. Kalau nasib? Nasib itu apa yang telah kita usahakan. Kita baru mendapatkan mana tadi? Aduh, ada nasib baik dan nasib buruk kah? Nah, nasib itu bagian. Nasib itu bagian, kalau enggak pembalasan, lah. Ya, ada nasib buruk, nasib baik. Ya berarti kita mengerjakan sesuatu yang buruk sehingga kita mendapat bagian yang buruk, kan jatuhnya gitu. Ya, siapa yang memberi itu? Ya inilah, dan Allah maha cepat perhitungannya. Berarti Allah yang memberi yang baik, Allah yang memberi yang buruk ya. Hisab tuh. Hisab tuh perhitungan. Siap. Jadi misalnya kita ngerjain apa, maka itulah yang kita dapatkan. Itulah kenapa di Al-Qasas ayat 84 ini berbicara tentang nasib. Nih, barang siapa datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Di sini nanti di bawahnya mereka kerjakan, selalu bersanding ini, mereka kerjakan ini. Nanti di sini juga perhatikan di Hud ayat 109. Maka janganlah engkau ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Nah di sini, wa inna lamuwaffuhum nasibahum goiro belajar ngaji lagi. Ya betul, mangkus. Nah itu kan ya. Nah di sini menyempurnakan apa? Pembalasan. Bisa juga menyempurnakan bagian.
atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Itu nasib lah. Jadi nasib itu nggak di awal, nasib itu di akhir. Tergantung apa yang kita lakukan. Bah, seneng banget aku kalau udah ngasih sebuah penginjilan dari Al-Quran, Mas. Ada lagi? Mas Rudi, jangan dipotong-potong gitulah. Nanti kalau Anda tak potong-potong marah antum. Enggak, nanti kabur. aku nggak motong, nggak Nanti motong. kabur. Dari tadi diganggu-gangguin orang jawab. Wah, lawan-lawan. Biar jangan tertinggal. Tapi aku kan pendek-pendek, nggak panjang lu. Kalau Iya, ini iya. apa? Nanti- Biar jangan Berarti tertinggal. saya motong-motong pendek-pendek boleh nanti ya? Boleh pendek silakan. Sip, oke deh. Oh iya. Nah, berikutnya ini ya, ini yang terakhir dari aku. Sekarang Bu Uti, coba diulang lagi apa yang aku jelaskan. Karena di sini kita akan melihat bagaimana agama terdahulu itu tidak bisa keep up, tidak bisa menyamai sesuai dengan pengajaran dari agama yang terkemudian, yaitu kami, sang agama penyempurna. Coba Bu Uti diulang apa yang Bu ajarkan tadi. Silakan. Ya, jadi kalau dikatakan agama Islam, agama yang penyempurna, tolong tunjukkan kepada saya apa yang disempurnakan dari Al-Quran ketika Allah sendiri, ketika orang-orang bertanya kepada Nabi, mana bukti dari semua yang tertulis di dalam Al-Quran? Lalu Allah mengatakan, katakanlah bahwa bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Al-Quran bisa menyempurnakan, sedangkan ayat-ayatnya, sedangkan bukti-buktinya, sedangkan Allah mengambil atau semua referensi nabi-nabi yang ada di kitab Perjanjian Lama itu diambil masuk ke tempat Anda? Itu pertanyaan saya. Maaf, Apa Bu Uti, yang- ini keluar Mau tema saya ini. interupsi? Oke, saya Keluar interupsi tema. dulu. Ya, bagaimana, Oke, gimana? sabar dulu. Penyempurna, Ustaz Novi. bicara Buti, tentang ini penyempurnaan. keluar tema. Ya, Buti, si Kores ini yang keluar mancing tema, itu tadi. Ya, jadi ini kita mohon diganti pertanyaannya karena ini Ya, out of topic, Kores. Bu Uti. Harus yang nanya, ya dijawab lah. Ya, Ya. yang lain. Oke, bukan. ini sesi Oke. pertanyaan, silakan. Aku dulu Bu Uti ya. Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya tertarik mengenai ulasan Ustadz Wafi. Surah Maryam 71 dan 72. Katanya orang-orang itu nggak tahu, aku tadi katanya orang muslim masuk neraka katanya. Setelah itu diselamatkan yang bertakwa. Kelawa. Orang bertakwa aja masuk neraka. Kan lucu. Meskipun diselamatkan katanya, tetapi masuk neraka. Untuk apa kalian bertakwa kalau harus masuk neraka? Ya. Nah, kemudian si Kores menjelaskan mengenai tadi takdir. Bumi ditakdirkan begini. Itu penciptaan. Ya, langit dan bumi ini waktu ditakdirkan, itu bukan ditakdirkan. Makanya aku bilang, ngerti nggak kalian arti takdir? Takdir itu ketetapan yang diberlakukan kepada siapa? Manusia. Maka kamu bilang, ya kami bekerja dulu, baru nanti di akhir ditetapkan nasibnya. Berarti penetapannya di belakang dong. Sementara hadis-hadis dan apa tadi kita bicarakan apa? Sebelum manusia diciptakan, sudah ditentukan dia. Jadi kan jadi lucu, jadi lawak-lawak. Artinya takdir nggak ada. Orang udah digariskan. Nah, maka tadi aku bertanya, takdir yang baik katanya diambil ayatnya dari Allah. Ada nggak takdir yang tidak baik? Dia bilang nggak ada. Kalau tidak ada takdir yang tidak baik, untuk apa kau merubah takdir? Pahami dulu itu. Kosakata kalian penuhi dulu bagus-bagus. Semuanya berbalik-balik, berbolak-balik ucapan kalian sendiri. Wah, aku tidak merubah satu kaum. Gini-gini. Aduh, katanya takdir itu semua baik dari Allah. Ada yang nggak baik? Oh ya, aku nggak menjawab. Aku hanya menanya pendek. Itu tujuannya apa? Biar mengingatkan kalian. Oke, kemudian ini ku catat semua ya. Sebentar. Takdir sudah jadi apa merubah takdir. Nah, sekarang kalau seseorang itu bekerja setengah mati, ternyata di ujung akhir kalian bilang itu nasib. Nasib ini ditentukan oleh Allah. Kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, buat apa kalian bersusah payah? Yang kaya ditentukan kaya, yang miskin ditentukan miskin. Jadi apa yang mau kalian ubah? Sama dengan kami sekarang, saya balikkan ke kami. Kami ini orang kafir. Siapa yang menentukan kami jadi kafir? Kan tadi kalian bilang sudah ketetapan Tuhan. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Lah kami kafir karena siapa? Karena Allah kan yang membolak-balikkan hati.
Dan ayatnya kemarin sudah kita jelaskan, ada bahwa dia menyesatkan. Dan kata si Kores, iblis dulu menyesatkan. Setelah makin tersesat, Allah menyesatkan kedua. Saya masih ingat kata-kata si Kores. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, buat apa kita bergerak? Kalau sudah takzir, di rumah aja duduk-duduk. Aku bekerja keras pun nanti, nasibku enggak baik, apes. Sudah capek dia bekerja, rupanya jatuh telur yang dia pegang. Bagus di rumah duduk-duduk. Wah, aku ditakdirkan jadi orang kaya katanya. Wah, jadi orang kaya, nggak usah kerja, duduk saja. Ngapain ada perubahan-perubahan nasib? Ngapain kalian mengejar pahala? Kalian mengejar pahala, artinya tidak ada takdir. Kalian bekerja keras, artinya tidak ada takdir. Kalian berusaha berdoa, berhaji, segala macam, artinya tidak ada takdir. Kalau takdir itu kalian sudah ditetapkan masuk surga misalnya, mau apapun kalian lakukan ke surga. Kalau ditakdirkan kalian jadi orang kaya, mau duduk-duduk pun kalian jadi orang kaya. Kalau kalian sudah ditakdirkan menjadi orang apa namanya itu, misalnya orang cacat, duduk kau di rumah tiba-tiba patah kaki kau, jadi cacat kau. Itu takdir. Tapi semua yang kalian uraikan tadi, tidak satu pun sesuai takdir. Semua menentang takdir. Kalian bekerja keras. Itu menentang takdir bekerja keras. Kalian mencari pahala, bekerja. Itu namanya menentang takdir. Setelah itu apa tadi nih? Kalian bertakwa. Malah masuk neraka. Orang-orang bertakwa dimasukkan ke neraka. Setelah itu nanti diselamatkan. Itu masalah lain. Maaf Bang Rudi, apa bisa langsung dikerucutkan pertanyaannya di fokus, jadi pihak muslim mendapatkan banyak kesempatan untuk memberikan jawaban. Silahkan. Oh, berarti kami bertanya saja. Iya, bisa menanggapi. pihak Kristen bertanya. Boleh menanggapi, tapi jangan terlalu banyak karena pihak muslim yang mendapatkan. Tadi mereka 20 menit loh menanggapi kami tadi. Tidak 20 menit. Aku catat 15 menit. Tidak, Alai Rudi, saya juga melihat. Ayo kita pulangkan. Ayo kita buka. Jadi begini, kita sepakati saja ya, karena waktu mohon di pause dulu, waktu mohon di pause dulu. Jadi begini, Lai Rudi, biasanya pertanyaan itu lebih singkat daripada jawaban. Kemudian respon pun itu seperti yang tadi di sesi tanya jawab ya, respon itu biasanya juga lebih singkat daripada tanggapan. Jadi seperti itu Lai Rudi ya. Jadi kami mohon dengan hormat atas kebijaksanaannya. Karena ini saling battle ya. Kenapa tadi tidak dibilang di awal? Makanya aku tanya, apakah kami hanya bertanya saja, dibilang bisa nanggapi, bisa komparasi. Boleh. Kita sepakati. Bisa mirroring, bisa komparasi, tetapi ya diatur sendiri bagaimana supaya pihak penjawab juga mendapatkan kesempatan menjawab. Nanti penonton jadi saksi ya. Kalian play ulang ini. Mereka lebih dari 10 menit tadi menjawab ya. Kami diam saja. Kalau aku potong-potong itu biar jangan lupa. Nanti kalian silakan potong pendek-pendek kan. Ya silakan Bu Uti. Baik, ini. Terima kasih. Ya, saya poin-poin yang saya ambil tadi, Pak Waifi mengatakan bahwa Allah lah yang mengutus rasul-rasul, tetapi berkontradiksi lagi ya, karena dikatakan di dalam Al-Anbiya berapa tuh tadi itu ya, saya udah catat ya, bahwa Allah tidak pernah mengutus rasul-rasul melainkan dengan hanya kepada Muhammad gitu kan, dengan mewahyukan ya, Allah tidak pernah mengutus rasul-rasul. Lalu kontradiksi lagi ya, Pak Waifi tidak menjawab kontradiksi saya ini yang saya bertanyakan sama sekali. Katanya hanya berdalih bahwa saya tidak mengenal dalil nakli dan akli gitu kan. Nah, pertanyaan saya, asbabun nuzul itu apa sih, Pak? Ya, asbabun nuzul itu kalau setahu saya di tempat kami itu kan adalah latar belakang ya, adalah latar belakang ayat itu keluar gitu kan. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ayatnya mengatakan begitu, lalu di dalam asbabun nuzul ayatnya berkontradiksi, apakah itu Bapak masih mau mengatakan bahwa saya tidak tahu dalil akli dan apa tadi nakli gitu kan? Nah, gini ya Pak ya, kontradiksi ya ketika di As-Saba 45 dikatakan gini ya. Dan orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang dahulu. Itu lalu mereka mendustakan rasul-rasulku ya. Jadi Allah mengaku punya rasul banyak di sini. Tetapi dia lain lagi nih dengan Al-A'raf 13:38 ya. Dikatakan, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu. Nah, ini kan kontradiksi di dalam Al-Quran yang sama gitu loh Pak.
Yang saya bicarakan tadi, pertanyaan saya sampai sekarang belum dijawab. Kenapa begitu banyak ayat kontradiksi? Seolah-olah Allah ngomong pertama begini, lalu besoknya dia lupa dengan apa yang dia bicarakan ya. Nah, di dalam ini ya, di dalam Ibrahim 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, ya kan, dikatakan tidak mengutus seorang rasul pun. Ya, nah pertanyaan saya Pak, dari awal tadi saya cuma minta kenapa begitu banyak ayat kontradiksi. Bapak tadi mengatakan bahwa orang-orang itu selamat karena amalnya, tetapi Nabi Muhammad sendiri telah mengkonfirmasikan, bahkan dikatakan bahwa amal itu hanya bagaikan debu gitu kan. Lalu Nabi Muhammad juga tidak selamat karena amalnya. Bahkan dia meminta anaknya itu supaya mintalah apa saja yang kamu kehendaki ya, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu gitu kan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga tidak tahu tentang nasib keselamatannya. Bahkan kalian harus berdoa mendoakan keselamatan Nabi ya. Lalu apa yang Bapak Wifi katakan itu berkontradiksi semua dengan apa yang saya baca. Pertanyaan saya tolong jawab ya, di mana kesalahan saya ketika dikatakan bahwa ayat dari Al-Quran berkata begini, tetapi asbabun nuzulnya ya, ayat yang seharusnya menunjukkan ya latar belakang kenapa ayat itu dituliskan justru berkontradiksi gitu loh Pak ya. Nah itu saja yang saya lihat di sini ya. Nah pertanyaan saya ya, ketika Allah telah memasukkan ya, ketika Allah telah menetapkan satu takdir, pertama takdir itu sebelum 150 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan. Lalu jelas tadi di dalam Sahih Muslim dikatakan, walaupun tinggal satu hasta saja akan memasuki neraka, tetapi takdir telah menentukan bahwa dia akan menjadi penghuni neraka, dia tetap masuk neraka Pak ya. Jadi bagaimana kekuatan Bapak untuk melawan takdir ketika sudah tinggal satu hasta saja masuk surga, tetapi karena takdirnya adalah penghuni neraka, dia menjadi penghuni neraka gitu kan. Bahkan di dalam, nah takdir untuk orang-orang kafir saya lihat lagi ya, di dalam Maryam 84 ya kalau nggak salah, 83 ya Bu Uti, mohon maaf, saya interupsi sekali lagi Bu Uti, mohon maaf, langsung saja fokus pada pertanyaan ya Bu Uti ya, karena sepertinya itu tadi terlalu banyak dengan kontradiksi silakan. Yang begitu banyak ya. Kenapa Al-Quran dengan asbabun nuzul itu bertabrakan begitu, tabrak-tabrak ya, itu saja. Terima kasih. Oke, jadi gini loh Mas, ini kan waktunya kita menjawab sama Bu Uti. Jadi jenengan fokus saja, jadi jangan sambil berceramah gitu loh. Jadi apa kontradiksinya sebutkan, asbabun nuzulnya sebutkan yang kontradiksi. Jangan hanya seperti pesan titipan orang lain. Jenengan mengaitkan asbabun nuzul dengan dalil akli dan nakli, ini gak nyambung. Dalil akli dan nakli dikaitkan dengan asbabun nuzul, itu gak nyambung namanya. Asbabun nuzul itu apa? Dalil akli itu apa? Dalil nakli itu apa? Kan gak nyambung. Dan waktu ini adalah waktu kita menjawab gitu loh. Sehingga seharusnya kita lebih banyak mengkomparasi dan menjawab pertanyaan jenengan, bukan jenengan malah ceramah sendiri menjelaskan panjang lebar. Akhirnya waktunya habis nantinya. Waktu kita menjawab habis. Ini namanya sesi battle. Jadi Anda bantah, kira-kira 2 menit lah saya menjawab. Kemudian saya menjawab begitu. Bukan malah ceramah sambil difahami sendiri ayat-ayatnya. Jangan, nanti waktunya beda. Nanti di waktu jenengan kita bertanya, lalu kita komparasi pertanyaan jenengan, nanti jenengan lebih banyak menjawab. Seharusnya seperti itu. Tadi Bu Uti Watimena mungkin itu jawaban dapat dari titipan teman, sehingga dalil akli, nakli sama asbabun nuzul disama-samakan gitu loh. Itu beda itu. Kenapa Anda mengatakan bertabrakan? Saya kan sudah mengatakan karena Anda hanya bermodalkan terjemah. Kemudian Mas Rudi tadi mengatakan, loh orang yang bertakwa itu masuk neraka katanya. Coba saya share screen sekarang ya. Orang bertakwa. Silakan Ustadz, waktu di pause dulu. Terima kasih. Gini loh. Makanya surah Maryam ya ayat 71 dan 72 itu dengan secara jelas yang bertakwa akan masuk surga Mas Rudi. Begini loh. Ini ya, saya baca dari sini. Haddatsana Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir an Ummi Bashir imra'atu Zaid bin Harithah qalat.
Nah, istri Zaid bin Harithah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Hafsah. Ketika Rasulullah ada di rumahnya Hafsah, faqala, lantas Rasulullah mengatakan, la yadkhulun nar, tidak akan menyentuh, tidak akan masuk neraka sama sekali ahadun, seseorang. Syahidah yang mati syahid Badron di perang Badar wal Hudaybiyah. Jadi orang yang mati syahid di perang Badar dan Hudaybiyah sama sekali tidak akan menyentuh neraka. Lalu Sayyidah Hafsah mengatakan, alaisa Allah yaqul wa in minkum illa wariduha. Bukankah ada ayat yang mengatakan semuanya akan masuk neraka? Lalu Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah. Di sini Rasulullah menjawab, tsumma nunajjil ladzina taqau. Diselamatkan orang yang bertakwa. Jadi maksudnya orang yang bertakwa sama sekali tidak akan menyentuh neraka. Karena hadis di awal sudah dijelaskan la yadkhulun nar ahadun. Sama sekali orang ini tidak akan menyentuh neraka gitu Mas Rudi. Makanya kalau saya menjawab itu dicatat gitu loh. Jangan dibuat pemahaman sendiri. Sedangkan Bu Uti Watimena ini sangat jelas, mungkin dia dapat titipan pertanyaannya itu. Masa asbabun nuzul dikaitkan dengan apa namanya itu dalil akli sama dalil nakli. Asbabun nuzul itu latar belakang turunnya ayat gitu loh. Dan tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tidak, ingat ya, catat ya, tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Itu harus difahami. Dan asbabun nuzul dengan dalil akli dan nakli itu beda bab, bukan babnya itu. Sehingga ketika menanyakan, ya agak nyambung gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat disayangkan ya, waktu habis. Jujur saja tadi memang terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak mengelaborasi untuk pertanyaan. Belajar dari itu semoga penuh kesadaran lah untuk saudara kekristenan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Dan untuk Bu Uti, saya mohon maaf sekali lagi, nama Ustadz kami adalah Ustadz Wafi, bukan Wifi ya Bu Uti ya. Kami mohon maaf sekali lagi. Mohon ada untuk kebiasaan, maaf. Ya, ada kebiasaan. Iya, Bu Uti ini lawa-lawa. Okay. Wifi itu yang 300.000 per bulan, Bu Uti. Baik, sangat disayangkan. Baik, terima kasih. Kita silakan bagi kedua pihak narasumber untuk minum dulu. Sekali lagi, Iwan Villa, demikianlah sesi battle yang pertama. Itulah yang terjadi. Bagaimanapun saya harus adil dan tidak memungkinkan bagi kami untuk menambahkan waktu. Jadi kita berikan kesempatan berikutnya, kami serahkan kepada pihak Muslim. Bola ada di tangan pihak Muslim untuk memberikan pertanyaan kepada saudara kekristenan. Tapi sembari kita berikan waktu kepada seluruh narasumber untuk minum sejenak, maka kami berikan sekali lagi info bahwa debat kita malam ini dari Zoom MDM dengan topik konsep takdir dalam perspektif Islam dan Kristen yang mempertemukan Ustadz Wafi, Kores Kristus dari saudara Muslim kita, dan Bu Uti Watimena dan Bang Rudi Hanes dari saudara kekristenan kita, disiarkan secara langsung di lebih dari 20 menara siar, yaitu Triun Slayer Comment Center, Najam Media, MDM, Pengamat Debat Lintas Agama, Rifa Mau TV, Zulkifli M. Abbas Official, Yans M3 Channel, Dialog Channel 9, OC Channel, Missionaries Insaf Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Al Alif Channel, Bahsin Media, Ustadz Yusuf PI, Ustadz Akal Sehat Channel, Josel Official, Saluran Mu'alaf Center, Debat Panas, Ustadz Akal Sehat TV, Mantepe TV, dan dari saudara kekristenan disiarkan juga di Sang Debater dan Uti Watimena Channel. Baik Ikhwan Villa, waktu karena sudah malam ya, kita langsung memberikan waktu 30 menit kepada saudara Muslim untuk memberikan pertanyaan kepada saudara Kristen. Dan sekali lagi di sini kita mengizinkan untuk mirroring ataupun menanggapi untuk setiap jawaban. Baik, silakan. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. 30 menit, Mbak. Bertanya 30 menit. Bu Uti, sama seperti tadi Ibu. mohon konsentrasi Ibu. Tadi juga sama. Waktu untuk berbicara. 30 menit bertanya, doer di mulutnya. Iya, tadi bilangnya 30 menit bertanya kok. Coba denger aja lagi. Nah, ini menunjukkan memang Bu Uti tadi mohon maaf tidak fokus ya. Sama seperti tadi Bu Uti. 30 menit pertama tadi. Oke, 30 menit pertama tadi fokusnya Kristen bertanya Bu Uti. Makanya tadi Bu Uti berceramah terlalu panjang itu sebenarnya tidak pas karena itu adalah sesi untuk Kristen bertanya dan Islam menjawab. Harusnya pihak Islam diberi kesempatan untuk menjawab lebih. Akan tetapi sangat disayangkan tadi. Makanya saya mohon maaf tadi terpaksa menginterupsi Ibu. Langsung. Baik. Oke, kalau begitu
ini kesempatan untuk pihak Islam yang bertanya, fokusnya di situ. Oke, silakan. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Oke, ya siap nih. Aku pengen bertanya di sini. Kan kalau misalnya firman Tuhan itu berarti Tuhan, maka murka Tuhan, Tuhan juga dong. Nah, di sini aku pengen tahu nih jawabannya. Pengen tahu jawabannya. Di sini 1 Tawarik 21 dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Ini lah yang waktu itu beku lah ya. Beku berapa menit tuh? 27 menit ada ya. Nah, jadi aku tanya lagi di sini sekarang. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya nggak? Lalu di sini tar dulu. Aduh. Mouse-nya kenapa sih? Nah, lalu di sini 2 Samuel 24 nomor 1, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, ini iblis yang sama dengan murka Tuhan, yang berarti Tuhan itu sendiri, itu takdir atau nasib lah. Apakah takdirnya iblis itu memang Tuhan itu sendiri, atau memang nasibnya iblis itu Tuhan itu sendiri? Silahkan dijawab. Kayak mana tadi agak putus, ulang. Ya, ini kan kalau firman Tuhan adalah Tuhan, murka Tuhan juga dong. Nah, di 1 Tawarik di sini dijelaskan sebentar. Nah, ini belum kelihatan. Nah, ini di 1 Tawarik ini. Nah, ini 1 Tawarik dijelaskan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, di sini iblis adalah murka Tuhan yang Tuhan juga, itu takdirnya iblis atau nasibnya iblis sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri. Silahkan dijawab. Oke, saya juga. Saya dulu. Ini saya screen dulu ya. Jawab loh Mas Rudi. Nah, sini di Pengkhotbah 3:19 Mas Rudi di awal mengatakan nasib dan takdir itu di KBBI sama. Oh, berarti kalau begitu di dalam kekristenan takdir ada. Di Pengkhotbah 3:19 dikatakan karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Jadi nasib manusia itu sama dengan nasib binatang dalam kekristenan. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Tidak ada kelebihannya atas binatang. Berarti ketika dikatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, berarti manusianya binatang sesuai ayat ini. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini nasib loh. Katanya di kamus KBBI takdir sama nasib sama. Kalau disamakan kata Mas Rudi, monggo dijawab. Oke, aku duluan jawab Bu Uti ya. Ya. Kalau bisa kalimatnya dikurangi lah, jangan seperti itu ya. Oke. Ayatnya begitu. Ya, aku balas yang sama ya. Oke. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, ya. Jadi kalau merujuk kepada ini, kalian yang mengakui manusia punya nasib, maka kalian adalah binatang. Itu jawabnya. Nabimu juga binatang. Kebenaran. Kalau kalian mengikut ini, nabi kalian juga binatang, ya kan? Itu kitabnya jenengan. Udah jangan dibalas kecuali kau tadi menjelaskan atau bertanya ya. Ya. Biarin itu. Kalau kami bilang, kami tidak ada itu takdir dan nasib. Itu semua manusia yang mengaturnya. Kalau kalian mengakui nasib, itulah ayat sama kalian. Bahwa kalian itu binatang, nabi kalian binatang, semua binatang ya. Ini fair-fair aja kita bicara. Artinya dia mengatakan tadi Yesus binatang, aku juga katakan nabinya binatang ya. Sorry. Ya. Karena nabinya juga mati. Nabinya mati kan binatang. Kami Yesus ya, mati kan gitu. Aduh, ya jangan dijawab gitu kecuali kau bertanya. Ya aku lagi menjelaskan kan, ini. Dikit-dikit kan enggak apa-apa. Ya, kecuali bertanya kayak tadi, tolong ini maksudnya apa gitu kayak aku tadi dulu. Biar aku ingat kalau ada yang terlewat ya. Oke. Ya, kedua-duanya mempunyai napas yang sama ya. Terima kasih kau mengingatkan kami bahwa nabimu binatang. Ya. Lanjut. Di sini ada juga dikatakan si Kores, firman Tuhan itu adalah Tuhan, maka murka Tuhan adalah Tuhan.
Ingat, dalam kita bicara firman dan murka itu harus kita pandai melihat. Ya, jangan kau katakan murka Tuhan itu adalah Tuhan, maka kau mengatakan iblis adalah Tuhan. Kecuali begini loh, ketika Tuhan murkanya dengan firman, iya betul. Tetapi ketika Tuhan istilahnya murkanya dengan misalnya tsunami, Tuhan tidak berfirman misalnya, itu lain lagi. Bisa jadi Tuhan meniupkan sesuatu atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Kemudian kalau mengenai tawarik itu, begini loh kawan, Tuhan punya murka. Ingat kisah Ayub, bahwa Ayub diizinkan Tuhan iblis untuk menggoda si Ayub atau mencobai si Ayub. Paham ya? Jadi ketika Tuhan murka, iblis kan ini pingin mencobai orang selalu. Iblis katanya, itu kau lihat itu ya, manusia itu ya, silakan. Kalau mau kau cobai, mau kau apakan silakan. Bahkan ambil nyawanya. Ingat, yang memberikan kepada iblis itu untuk mengambil nyawa manusia adalah dari Tuhan ya. Tuhan tidak pernah di ajaran kami, kalau Tuhan mengambil nyawa itu contohnya seperti Ananias dan Herodes. Kalau Tuhan menghukum dan suara apa itu bising kali? Kayak ada suara mesin. Ya nggak bisa lagi tenang dunia ini. Nah, kalau Tuhan Suaranya Bu Uti mungkin itu. Enggak, Kores tadi begitu dimatikan si Kores langsung diam. Nah, kalau Tuhan sudah menghukum, contohnya Sodom dan Gomora, dia menghukum, dia mengambil nyawa-nyawa orang di situ. Tetapi zaman Nabi Nuh, dia hanya menghukum, tidak mengambil nyawa-nyawa mereka. Itulah sebabnya di 1 Petrus 2 itu Tuhan turun ke dalam kerajaan maut, menginjili mereka. Jadi ada masih jalan untuk mereka bertobat. Tapi Sodom dan Gomora nggak ada. Itu langsung dihajar Tuhan, dihukum Tuhan. Ya, oke. Nah, kemudian si Kores sudah bertanya. Oh ya, memang itu aja pertanyaan 2. Silakan, itu jawabanku. Silakan Bu Uti. Ya, saya ya. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa saya ya tidak soal akli, dalil akli dan nakli itu saya nggak tahu ya. Tetapi yang saya mau tanya ya, kalau saya nggak tahu tentang asbabun nuzul ya, kalau dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ya Nabi sendiri ya kalian mengatakan bahwa orang selamat karena amal, karena berbuat baik ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Muhammad juga ya, bahkan di hadis tadi dikatakan bahwa Muhammad sendiri mengaku dia tidak selamat ya. Lalu Anda mengatakan aku tidak mengerti, tetapi aku bisa memberikan contohnya ya. Contohnya pendeklarasian besar ketika Muhammad mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu apakah dia selamat atau tidak, dengan kalian mendoakan dia gitu loh. Kalian mendoakan dia untuk selamat. Bisa dibayangkan seluruh umat manusia yang pengikut Nabi Muhammad, sebegitu banyaknya manusia berdoa untuk Nabi gitu kan. Ini adalah kejanggalan kalau di tempat kami, sangat-sangat kejanggalan dan merupakan bukti bahwa memang betul apa yang Nabi katakan bahwa dia itu tidak selamat gitu. Kenapa ya? Karena masih didoakan. Sedangkan di tempat kami, Rasul Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Semua rasul-rasul menjanjikan keselamatan buat umatnya. Tidak ada satupun yang minta didoakan supaya selamat gitu loh ya. Itu harus merupakan pemikiran buat kalian. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad menjanjikan selamat loh, dia sendiri masih sedang didoakan. Dan kalian mengatakan tadi bahwa mereka itu selamat ya, tidak mendatangi sorga. Tetapi saya mau nanya, ketika yang namanya diselamatkan itu artinya apa? Ketika kalian mendatangi neraka, bukan sorga ya, ketika kalian mendatangi neraka, lalu kalian diselamatkan. Nah, diselamatkan itu dari apa? Dari mendatangi neraka lah gitu kan. Tetap saja kata Pak Rudi ya, kenapa orang baik juga mendatangi neraka? Lalu kalian akan diselamatkan. Nah, pertanyaan saya, ketika ada pernyataan yang mengatakan kalian di sorga itu kekal, di neraka itu kekal, lalu di mana bentuk kekekalannya dan bagaimana cara kalian? Mohon maaf, di pause dulu waktunya. Bu Uti, ini bukan waktunya Kristen bertanya, Bu Uti. Fokusnya adalah Islam bertanya. Bu Uti mohon konsentrasi ya, Bu. Bu Uti menjawab, Bu Uti. Iya, Bu Uti menjawab. Mohon Bu Uti konsentrasi. Iya. Jadi Bu Uti tidak boleh memberikan pertanyaan ke saudara belum move on ya. Muslim. Iya, Bu Uti mohon fokus. Nggak ada yang bertanya Mohon fokus. Mohon fokus ya, Bu Uti. Tadi pertanyaan itu bukan ke siapa. Masa ke hantu belau? Bu Uti Gimana sih? hanya salah ucap aja. Dia bilang saya bertanya, itu aja Bu. Bilang aja saya menjawab. Oke, terima kasih. Oke, Lawak-lawak bisa Bu kita ini. lanjutkan. Timer dijalankan kembali. Terima kasih. Jawab dengan cara bertanya, maksudnya supaya kalian terbuka pikiran. Mana ada kaitannya asbabun nuzul tadi sama pertanyaan kita itu loh, gak ada kaitannya Bu.
Emang Bapak pertanyaan apa? Enggak ada lagi kan Loh, pertanyaannya. tadi itu Tadi dua nasib Samuel. manusia itu sama seperti hewan. Manusia Nah, apa itu Yesus manusia apa Itu kan bukan? sudah dijawab sama Pak Rudi, masing-masing punya bagian. Kalau saya mah begitu, dari jawab Pak Rudi saya nggak ikut Ya, ambil Ya, lagi. oke, Ya biarkan orang itu kuatkan bertanya lah. lagi ya. Jawaban Pak Rudi itu dikuatkan, bukan bukan malah Kalian bahas lagi. Islam yang tadi. Ya, giliran kalian, silakan. Tenang, Bu. Iya, saya mau jawab lagi sebentar. Enggak usah, Buti Ya, enggak usah. Sebentar Pak, sebentar ya. Ini soal Allah. nasib ya. Sekarang saya mau kasih tahu soal nasib dengan takdir di tempat kami itu beda. Kami tidak kenal ya. Kalau yang namanya takdir itu adalah ketentuan Tuhan untuk umatnya. Tetapi kalau nasib itu perjalanan hidup manusia. Baik itu baik atau baik itu jahat. Jadi jangan disama-samakan nasib dengan takdir. Kami Oke. nggak kenal takdir, Pak. Ya, Itu saja. silakan. Ya, Kalian lagi. Ya, jadi tidak bisa menjawab dengan tegas ya. Apakah iblis yang menjadi murkanya Tuhan ini apakah nasib atau takdir gitu. Makanya udah gue bilang juga jangan bawa-bawa takdir sama nasib. Itu keimanan dari agama penyempurna yaitu Islam. Kalian bingung sendiri, nggak tahu bedanya. Udah dijelasin takdir itu ketetapan. Nggak melulu kehidupan manusia itu semuanya ditakdirkan, enggak. Ada 4 kan tadi. Ketika kita sudah dimasukkan ruh di dalam rahim ibu kita, itu udah ada 4 yang ditakdirkan. Kan gitu. Nah 4 ini aja yang dipegang. Nggak usah lari kemana-mana. Kaya miskin itu jatuhnya nasib. Karena itu adalah sebuah pekerjaan yang nantinya berujungnya apa. Kekristenan nggak punya ini. Karena apa? Karena Tuhannya itu diem. Udah menciptakan dia diem. Sisanya ya iblis yang bekerja. Itulah kenapa murka Tuhan itu membisiki Daud menjadi juru selamat di hari Tuhan. Tenang, Bu Kan Uti. gitu. Membuat penghujat-penghujat jerak. Karena kalian semua kan kalau misalnya udah pasrah banget nggak bisa apa-apa, kalian kan tidak berdoa kepada Tuhan kalian yang bertiga. Kalian ujung-ujungnya menyerahkan kepada iblis. Kan gitu ya. Ini kita soal skriptura. Sekarang lanjut nih. Aku pertanyaan. Ini kita akan share screen di sini. Cut. Nah, kita buka di sini. Cut. Nah, di sini perhatikan. Yeremia 23 nomor 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku memberi mereka makan ipu dan minum racun. Jadi ini, Rai dan Buti, gue pengen nanya cepat. Apakah Tuhannya sendiri yang ngasih minum racun? Surah apa itu? Di mana? Yeremia 23 nomor 15. Yeremia 23 nomor 15. Oke. Minum racun. Ya. Apakah Tuhannya sendiri yang ngasih minum racun ini? Nah, si Wafi ada nggak? Oke. Tadi Belum ingat ya. belum beres. Oh, belum Posisinya beres. begini. Monggo. Belum beres. Jadi di sini kan Tuhan ini menetapkan bahwa ini akan ada yang dikasih minum racun. Nah, di sini kan nabi-nabi Yerusalem dikasih minum racun. Nah, sekarang Nabi Muhammad kan itu di Arab ya, gak lahir di Yerusalem, kan gitu ya. Nah, perhatikan. Lalu kemudian di sini juga Tuhan berfirman di Yesaya 43 nomor 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, terus Tuhan juga berfirman di sini, Tuhan nyalai Rudi. Dia berfirman begini. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kan gitu. Jadi Tuhannya yang turun langsung kan ya. Kan senang menghinakan diri Tuhannya. Perhatikan sekarang dalam hadits Nabi. Ketika Rasulullah diberikan racun Khaybar, nah perhatikan. Di sini seorang wanita Yahudi. Nah, di sini ya, perhatikan di sini. Ini seorang wanita Yahudi Khaybar memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun. Perhatikan di sini, Le, gue pengen nanya sama lu, apakah wanita Yahudi ini yang merupakan Tuhan Israel itu karena takdir atau karena nasib dia menjelma menjadi wanita Yahudi Arab untuk meracun nabi yang di Arab? Silahkan dijawab, Le. Oke, langsung. Oke, saya dulu. Oh, iya. Dulu. Maaf Mas Rudi ya, ketika Mas Rudi mengatakan nabi kita itu binatang, padahal ya saya membawakan ayat loh. Ayat yang ada di kitab Anda. Secara tegas di sana dikatakan kalau nasib, kalimatnya nasib loh Mas Rudi. Kan kata jenengan dalam KBBI nasib dan takdir sama. Jenengan tidak mau takdir, oke saya pakai nasib. Toh sama di KBBI kata jenengan. Nah,
nasibnya manusia itu tidak ada kelebihan yang melebihi daripada binatang. Jadi antara nasib manusia dengan binatang itu sama persis. Yesus itu nabi, Yesus itu Tuhan atau manusia atau binatang. Katanya punya daging, katanya makan ikan goreng dan lain sebagainya. Berarti saya mengatakan bahwa termasuk manusia Yesus, berarti nasib Yesus sama seperti binatang, kan tidak salah saya. Ayatnya sudah mengatakan seperti itu. Dan Ibu Uti ketika mengatakan tadi ya, mungkin beliau belum move on dari yang tadi kepanasan karena memang hanya dapat dari titipan orang pertanyaannya. Nah, dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad belum tentu selamat karena didoakan Nabi Muhammad, katanya dia. Padahal di Wahyu 7 ayat ke-10, saya screen ya. Takut di framing. Saya bawa ayat gitu loh. Ayatnya Silakan Ustaz, waktu di pause dulu. Wahyu 7, butir ke-10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami. Saya ulangi ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Duar, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Ini Tuhannya minta keselamatan, minta didoakan. Nah, kalau Nabi manusia biasa, wa innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku hanya manusia biasa sama seperti kalian, cuma saya mendapatkan wahyu. Ini Tuhan kok minta didoakan, kan gimana itu? Dan ketika Anda menentang ketetapan dari Tuhan, coba kita fahami di Kejadian 2, 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia ya, bukan hewan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Saya ulangi, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, apakah Adam bisa merubah takdir atau ketetapan Tuhan? Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 5 butir ke-5, jadi Adam mencapai umur sampai 930 tahun, baru ia mati. Saat Adam makan buah pengetahuan gak mati. Apakah di sini Adam lebih hebat daripada Tuhan? Kenapa gak dituhankan saja Adamnya? Dan ketetapan dari Tuhan dilanggar, dirubah nasibnya, dirubah ketetapannya. Itu bagaimana penjelasannya? Monggo dijawab, jangan terguncang. Sekian. Oke, terima kasih. Aku dulu Bu Uti ya. Pertanyaan daripada Ustadz Wafi tadi mengenai nasib manusia sama dengan nasib hewan. Ya, Anda tidak salah. Saya nggak bilang salah. Tetapi kalimatnya tolong dirubah biar agak enak sedikit. Tapi karena Anda sudah mengatakan begitu, maka saya juga mengutip ayat itu. Barang siapa yang percaya dengan nasib, kami kan tidak percaya, saya bilang tadi. Kan begitu. Tolong bedakan, saya bilang tadi, nasib dengan takdir itu hanya ada di kalian. Dan kalau sesuai KBBI itu, kalau di kami lain lagi definisi nasib dan takdir, nggak bisa kalian sama-samakan. Bahkan dengan KBBI pun tidak bisa kau sama-samakan. Sudah diuraikan Ibu Uti. Maka ayat yang kau bilang tadi, nasib hewan manusia sama dengan hewan, binatang. Ya sudah, nabimu mati. Berarti aku juga nggak salah dong. Nabimu mati, maka dia hewan. Kan seperti itu. Kalau kau menyamakan ayat itu. Ya, jangan lapor-lapor polisi dong. Saya nggak sebut nabi yang mana. Saya bilang nabi, banyak nabi. Ada nabi yang ini dan segala macam. Kemudian saya ingin membahas si Kores. Belum menjawab, sudah dijawab. Apakah itu takdir iblis? Iblis memang sudah ditetapkan ya bahwa dia makanannya seumur hidupnya si debu tanah. Dan dia sejak semula adalah tunggu. Bahwa dia sudah ditetapkan bapak dosa. Ya. Itu sebenarnya bukan takdir. Tetapi apa yang terjadi? Hukuman. Hukuman Tuhan itu kekal. Ya. Jadi sudah kujelaskan ya. Bukan takdir, itu hukuman. Maka hukuman itu kekal. Oke. Kemudian, kamu mengatakan Tuhan tidak bekerja. Tuhan kami masih mau turun dari surga ke dunia. Lah Tuhanmu gimana?
Oh iya, dia tidak perlu turun ke surga karena dia maha, dari sana juga bisa. Kalau memang begitu, kenapa tidak dijadikan semua manusia yang jadi Islam saja? Satu agama saja, satu Tuhan saja. Justru Tuhan kami bekerja, ada buktinya dia hidup, ada dia jadi manusia. Kami dilihat dunia ini. Lai nggak nyambung, Lai. Loh, kenapa nggak nyambung kau tadi membahas ke situ? Gue ngebahas yang ini, gue ngebahas yang soal yang wanita Yahudi. Nah, oke, makanya aku bilang tunggu dulu. Wanita Yahudi, kamu bilang memberi racun. Itu kan dari sudut hadis kalian, bukan kami. Yeremia 23:15. Itu lain lagi ceritanya, bukan ada wanita Yahudi di situ meracun Nabi. Gak Berarti ada. cuma Nabi Yerusalem aja yang palsu. Iya, nabi-nabi palsu itu. Memang Tuhan menghukum. Sebentar. Nabi Muhammad buat keimanan Kristen apa? Ya nggak tahu kami. Kami tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Bagi kalian itu kan kita melihat dari hadis. Kalau gimana Budi? Nabi Muhammad nabi palsu. Nanti Budi, jangan jawab dulu. Kalau kau buka hadis, maka sudut pandangnya harus dari sudut pandang Islam. Jangan kau silang-silang dulu. Kalau hanya untuk memberi argumen Mas bisa. Rudi barusan silang. Ayat yang mengatakan nasib manusia seperti binatang itu di ayat Bible Anda. Kok Anda membawakan kepada Nabi Muhammad? Kan silang juga itu. Karena kau sudah menjadi manusia itu juga kan dari Biblosnya Lai Rudi. Karena jadi ngebantah Biblos sendiri. Aku udah bilang. Karena kalian tadi kalimat kalian. Maka kalau kau samakan dengan itu, ya sudah. Bagi orang, aku kan bilang, bagi orang yang mengatakan nasib itu ada, berarti dia binatang, selesai. Nah, sekarang bedakan tadi iblis dapatnya nasib tadi, bukan takdir kan? Tunggu sebentar. Ganti-gantian dong bicara. Inilah kebiasaan kalian. Aku tadi sebentar aja nggak terus-terusan, dan Ibu Uti tak ada nimpali. Coba yang wanita Yahudi coba. Ya, wanita Yahudi itu dari sudut hadis, oke? Maka wanita Yahudi dalam iman Islam yang membuat kita sengsara adalah Tuhan. Kan itu kalian bilang. Yang membuat kita bahagia adalah Tuhan. Kematian dari Tuhan, kehidupan dari Tuhan. Tapi yang ngasih racun Tuhan itu sendiri di Biblos. Betul, berarti Tuhan yang menyuruh wanita iblis itu. Dari sudut kalian. Dari sudut kalian pandang. Yesaya 63 nomor 9. Tuhan sendiri yang turun untuk melepaskan kesesakan mereka. Dari sudut kalian pandang dulu kita bicara hadis. Bahwa Tuhan yang memerintahkan wanita itu untuk meracun Nabi. Kan itu lagi. Adanya ke Yeremia 23. Karena dalam ajaran Islam, iblis tidak pernah untuk membunuh orang, nggak ada. Hanya menggoda orang iblis agar tidak mengikut ajaran Tuhan. Makanya ini pernah kutanya, berarti datangnya kan? Kan pernah kutanya sama kau dulu, apa kerja iblis? Nah, siapa yang membuat membuat manusia mati? Jadi wanita Yahudi ini bukan Yahweh. Bukan, itu adalah perintah Tuhanmu. Kok bisa perintah bukan? Tuhanmu. Terus Yeremia itu yang meracun siapa Yeremia itu? Sebentar. Di Yeremia nanti aku jelaskan. Saya menjelaskan dulu. Menurut ajaran Islam, siapa yang membuat manusia mati? Tuhan kan? Malaikat mencabut nyawa. Ya atas perintah siapa? Tuhan kan? Atas perintah Allah. Ya. Siapa yang membuat manusia tersesat? Maksud lain Allah menyuruh Yahweh berarti ya? Menyuruh Yahweh untuk membunuh gitu. Bukan Yahweh, tapi perempuan itu disuruh Allahmu untuk memberi racun. Tiada juru selamat selain daripada aku. Yang turun ke bumi itu kan Tuhan kekristenan sendiri. Wanita Yahudi ini ya udah pasti Tuhannya Kristen. Loh, kau bilang dari mana? Sekarang kita kembali ke sebentar. Kita sekarang kembali ke Yeremia. Oke. Kita buka Yeremia. Yeremia nih saya bacakan nih. Ya, silakan. Yeremia bilang apa? Kamu bilang apa? Di situ dikatakan memberi racun itu untuk menutup mulut para nabi-nabi palsu. Yang ngasih racunnya siapa, Buti? Yang ngasih racunnya siapa? Beneran. Adapun yang soal nabi Anda yang diracuni itu konteksnya lain lagi. Yang ngasih racun siapa, Buti, di Yeremia? Loh, ini bukan racun yang dimaksud racun seperti diracunin nabi. Ya, racun apapun itu bentuknya, yang ngasih racunnya siapa? Enggak bisa racun apapun. Kores, sebentar. Racun yang diberikan kepada Nabi itu racun benaran. Kalau di dalam Alkitab, contoh, racun itu tidak hanya racun begitu, racun dunia pun racun. Yang ngasih racun siapa? Perbuatan Nggak apa-apa, racunnya beda-beda. Nggak apa-apa, yang ngasih racunnya siapa? Ini untuk orang nabi-nabi palsu. Iya, dijawab dong. Harus bangga. Yang ngasih racun itu Tuhan Yahweh gitu loh. Racun
supaya perkataan-perkataannya itu ya mendatangkan kutuk dalam dirinya. Karena Iya. Yang Kores sudah cukup, Kores. berani dong. Kores, dari tadi kau menyeletuk-nyeletuk, kami sebentar aja tadi menyeletuk. Iya, Kenapa ini Kristen berdua kok nggak berani sih ngejawab? Yang ngasih racun Kami siapa? jelaskan dulu, makanya kau diam dulu, Kores. memang betul makan racun Ya Allah. Admin, tolong Soalnya itu kalau misalnya dilihat yang dulu ngasih si Kores, racun, admin. Admin yang itu ngasih sudah racun liar. Tuhan udah berarti wanita Admin. Yahudi ya udah. Admin Ya, itu wah, sudah itu. liar. Tolong di mute dulu. Sudah liar. Masa itu Oke. moderatornya kita sebentar aja Sudah liar itu. Tolong didiamkan Dulu. itu. Dijawab, coba. Kamu Wanita Yahudi admin. siapa? Aku bingung Ini kan soalnya. bebas. Ya kau bingung tapi Ini- diam. Biar dijelaskan Ya udah, dulu. coba gimana? Slow lah. Waktu di pause dulu. Percaya itu Yahweh itu. Tolong Mohon admin waktu itu di-pause diperingatkan. dulu. Kalau saya tadi sebentar aja ya. Sebentar. Sudah langsung. Waktu mohon di pause dulu. Tidak ngotot. Waktu mohon. Oke, terima Tadi kasih. saya tidak ngotot Oke, loh, bedakan. sabar. Saya menanya. Sabar. Tolong ini Sabar. jangan kelupaan. Tolong ini jangan Oke. kelupaan. Tahan dulu. Ya. Oke, belajar dari hal ini sepertinya nanti untuk sesi battle untuk kedua narasumber terutama untuk Bang Rudi Yohanes dengan Bu Uti Watimena, mungkin kita settingkan chess timer karena di situ nanti terlihat penguasaan waktunya. Oke. Nah, untuk sesi battle sebenarnya memang TikTok Bang Rudi dan Bu Uti itu yang pada Iya, umumnya di betul. debat. Oke. Tadi kami bicara nggak boleh. Oke, kita Bentar. sepakati. Di waktu Saya sampaikan. kami Saya- barusan Aduh, kalian ini Oke, selalu main mohon izin curang. sebentar. Tidak ada curang, Bang Rudi. Mohon Curang jangan lah. sebentar. Tadi aku sebentar saja langsung Bang diam. Rudi, Bang Rudi. Oke, sebentar. Tadi di sesi pertama ketika ketika Kristen bertanya, Apa? Bu Uti sabar dulu. Mohon izin saya berbicara, ya. Tadi di sesi pertama, Bang Rudi juga sudah memutus-mutus, makanya kemudian Ustadz Wafi menanyakan bahwa nanti kami juga bisa melakukan yang sama, oke? Dan di Oh, sini itu makanya Dan kesempatannya kita sepakati bisa. Tetapi Di jangan waktu ngotot yang begitu. pertama pihak sebentar. Kristen Iya. bertanyanya itu tadi malah seperti ceramah. itu. Banyak Nah, waktu betul. kita yang terpotong. Saya harus adil. Tadi Ibu. Bu Uti Ibu, sebentar dulu, di Ibu. di akhir waktu Ibu. Bu Uti Watimena Ini Yahweh begitu atau banyak bukan waktunya itu aja untuk intinya. bertanya saja. Ibu, sebentar dulu. Kasusnya tadi tidak seperti itu. Saya hanya mengingatkan, tolong jangan lewat ayat pertanyaan ini. Tolong jangan lewat ini. Tidak ada kayak skor. Oh ini begini, ini ulang-ulang. Tidak bisa. Oke. Pahami dulu. Oke. Cuma sedikit cuma nanya. Jadi siapa itu wanita Yahudinya? Bukan nanya, sudah dijawab kayak aku tadi tidak ada membantah. Aku bilang, oh ya ini tolong. Oh berarti dari Tuhan yang baik. Ya, Udah ini mana udah. dalilnya coba kalau itu bukan Yahweh? Tolong Silakan. kau buka dulu video itu, Kores. Oke. Kau belajar disiplin. Satu persatu kita yang berbicara. Kita semua sudah dewasa, oke? Ini Ya, memang sesi artinya battle. dong yang dewasa, Sesi jangan begitu, sesi battle jangan itu begitu. sesi TikTok di mana-mana. Kita semua sudah paham bahwa sesi battle sesi TikTok, ya. Kalau Jadi kami mohon menjawab, kedewasaannya. Tidak boleh. Tadi kami Betul kenapa sesi boleh? TikTok. Bu Tetapi Uti, kita sudah mohon maaf, Bu. sepakat tidak ngotot-ngotot kayak si Kores tadi. Biarkan dulu kami menjawab. Kayak tadi aku potong setelah dia menjawab, aku baru ingatkan. Tolong Ya jawab udah. ini, tolong Berarti jawab ini. Yeremia tolong. bukan Tuhan kan yang ngasih minum racun Nabi. Makanya Baik, sudah, Kores begini kau saja. dengar dulu jawaban biar Ya dapat. udah coba gimana jawabannya? Yeremia berapa tadi? 23:15. Oke, waktu dijalankan dulu sebentar. Waktu silakan dijalankan. Silakan. Ya. Ya udah kita sepakat ya itu Yeremia bukan Tuhan yang ngomong. Sip. Bukan sini saya terangkan ya. Ya, silakan Putih. Ya, yes, ini pernyataan ya. Ya, dikatakan di sini ya menentang nabi-nabi palsu ya. Mengenai nabi-nabi. Ya, kita baca seluruh ayatnya. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Ya, ini dia, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layanglah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Ya, ini kamu tahu nggak latar belakang Nabi Yeremia? Nabi Itu nggak nakal belakangnya nabi-nabi palsu lah, banyak maksiat lah pokoknya desanya itulah. Ya kan? Dengerin dulu. Tadi nanya. Aku kasih tahu, diajarin, ini ajaran kami, bukan kamu punya. Lo kok marah? Tadi aku aja santai. Nggak usah. Ngajarin kami. Makanya Kores, tolong kau diam dulu. Nanti kau Iya, masuklah. Jangan ketika Masuk. orang menjawab di puncaknya kau potong. Kau tuh Enggak. dari dulu nggak pandai kau berdiskusi. Ya udah inilah beginilah firman Tuhan semesta alam, bukan Tuhan dong itu. Kamu jangan
mencomot ayat begitu, udah mau dikasih tahu latar belakangnya, asbabun Ya, nuzulnya. tinggal dijawab aja. Iya itu Tuhan, bukan itu bukan Tuhan kan kelar. Asbabun nuzul lagi. Jadi Mana kores. ada di Bible asbabun nuzul? Ya. Enak aja, nyomot-nyomot. Jadi kores. Jadi enak. Ya. Istilah di Islam Nanti itu kalau jangan ada di diambil. Al-Quranmu mengatakan Allah memberi makan, terus aku memberi makan, aku jadi Allah. Kan tidak begitu, kores. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Oh, berarti aku Allah dong. Aku Ya bisa udah memberi kalau makan misalnya orang. ada nggak dalilnya? Kan nggak ada. Kalau aku kan ada. Kok nggak ada? Tuhan ngasih racun. Ya berarti buat gua pribadi, cari wanita di Yahudi ini, Quran. oh berarti ini Tuhannya Kristen, Yahweh ini yang ngasih di racun. dalam Gitu. kita kan kau Nih, terus saya mau ngomong ribut nih. lawa nggak mau mendengar. Nah, Ya, nih. Coba saya apa-apa. mau tahu, Kita ya, diskusi ini- atau lomba-lomba ya. cepat-cepatan bicara nih. Iya, bukan ini ada dijawab dari dong Pak lah. Sus. Ini udah berapa Kalau lomba menit habis jadi kalau lomba jawab. cepat-cepatan bicara, kok takut, kok habis kami tadi nggak takut habis, kami Wanita diam. Yahudi berapa? Berapa? Kami Ada tadi satu, kan? diam, malah kami kasih ke waktu terakhir kan kalian habis 4 menit. Kami nggak Ya ada udah wanita bicara. Yahudi dijawab itu Kenapa siapa? kau takut? Kenapa kau takut, Wanita Kores? Yahudi siapa lah ya? Kelihatan sekali kau takut. Kami membahas ke Al-Quran. Ini masih ada kutulis ini. Banyak kali pertamanya amu. Ya udah wanita Yahudi siapa? Kalau di Yeremia itu Tuhan sendiri yang memberi racun. Masa wanita Yahudinya bukan Yahweh? Loh, kau bedakan, Kores. Loh, kok Ketika beda? sebentar, Kores. Itu peristiwanya di Yeremia. Nabi Muhammad itu hidupnya bukan zaman Yeremia. Kalau itu Kan kita mau makanya bicara menyebar ke secara seluruh letterless. negeri. Wah, enggak ada. Itu Wah, jadi peristiwanya itu zaman tertulis begitu. itu peristiwanya zaman Yeremia, Kores. Makanya Allah kau membuat kepercayaan sebentar. ke seluruh negeri. Mulut kau menjawab Kores terus, lawa. Jawab di mana Sehingga kita tidak bisa peristiwanya menjelaskan. pernah memberikan Ini Nabi Muhammad Gimana sih? Nabi palsu bukan? mana Untuk kekristenan. peristiwanya Elohim pernah memberikan racun. Ya, Ini di Yeremia 23. Kores. ini kan dibahas. Peristiwa Yeremia itu tidak ada berlaku sampai sekarang. Kalau Nabi Muhammad berlaku ucapan Yesus. Oh berarti Paham Tuhannya nggak ada kau? nasib kalau gitu nggak kekal. Kenapa? Cocokologi Tuhannya Kali itu itu, di bawah itu nasib. kan peristiwa yang sudah terjadi, Kores. Contoh, Iya. meruntuhkan tembok Jericho. Apakah sekarang ada tembok Jericho? Tapi Bukan kan itu begitu keluar maksudnya ke kekal. seluruh negeri. Enggak, Emang sebentar, Nabi palsu Kores. cuma di zaman Yeremia aja. Sebentar, Kores. Kau kelihatan sekali memang orang nggak tahu berdiskusi. Iya, mau membela agamanya tapi Iya. pakai ayat orang gitu kan lucu. Enggak, ini aku pengen tahu wanita Yahudi ini apakah Tuhannya kekristenan atau bukan? Loh, Mau tahu, kalau ya, kau bilang Tuhannya kekristenan, artinya kau mengakui Tuhan kami mampu meracun nabimu. Berarti Iya, nabimu kan mati karena Tuhan kami. Gimana Iya sih? itu kan. Lah, Nah sekarang lantas kan Tuhan kau di mengutus mana? Tuhannya lain berarti kan Tuhan kami. Kan gitu Lantas, jadinya. lantas Tuhanmu di mana, Kores? Ini orang Yahudi loh. Kores, Ya, lantas di atas. Tuhanmu di mana? Di atas. Di atas atas. mengirim Tuhannya Kristen untuk meracun. Loh, kok mengirim Tuhannya orang Kristen? Kau bilang Lah, Tuhan kami Yeremia mengirim aku wanita. memberikan racun kepada nabi-nabi. Iya, Tuhannya. Ah, itu Tuhan Tuhan Kristen kami kan? mengutus perempuan, memberi tidak harus langsung dari Oh, dia. nggak bisa. Nah, Yesaya 63 sebentar. nomor 9. Sebentar, Kores. Bukan malaikat, Kalau bukan utusan, melainkan dia sendiri yang turun ke bumi. Loh. Oi, jangan dibantah itu. bagaimana kau bisa bilang Tuhanmu tidak berfirman padahal yang menyampaikan malaikat Jibril? Bukan, Yesaya Apakah itu 63 firman nomor 9. Jibril? Ia sendirilah Sebentar, yang Kores. menyelamatkan mereka. Kores. Bawa daging kambing jadi Tuhan Sebentar, Kristen sebentar. itu. Berarti Tuhanmu, Kores, adalah malaikat Jibril. Ya, Karena bukan kalian dong. Tuhan iyalah. kami yang mengirim Loh, Tuhan Kristen. kalian mengakui firman Ih, Tuhan disampaikan, setan diutus nggak? sementara Coba. Allah Lain, tidak lain. pernah berfirman Setan kepada diutus malaikat nggak dalam kepada Islam? Nabi Muhammad. Setan kan Enggak. diutus dalam Islam. Kores, Tuhan tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Dan tolong Yesaya itu suara Ibu 63 Uti nomor jangan 9. dikecilkan Memang ya. Tuhan Kristen itu nggak pernah berfirman karena ia sendirilah Tuhan yang turun tidak menyelamatkan. pernah berfirman karena yang menyampaikan itu Itulah. Jibril. Tuhanmu nggak ada, Kores. Yesaya Oke, 63 nomor 9 lah. Habis. Kristen kan biasa Habis. bohongi, dia yang dibunuh, dia yang masuk neraka, dia yang masuk dosa. Habis. Dia sendirilah yang Habis. menyelamatkan mereka. Sudah habis. Sudah habis. Sudah, Kores, Tenang, lu. tenang. Mohon Jangan di-mute kemasukan all. setan. Mohon di-mute all. Habis. Nggak dijawab. Oke. Oke, terima kasih. Allahu Akbar, luar biasa. Panas sekali ya sesi battle malam ini antara kedua pihak debater. Jujur saya harus bernafas ini. Oke. Nggak, sebentar lu ya. Nanti kita ada penutup nggak? Saya dikit aja sebentar. Ada. Nggak usah Buti nggak usah. Sebentar, ya. Buti. Buti udah beres, nggak usah. Nggak Oke. usah ada sisi Terima penutup kasih. ya. Baik, terima kasih ya Iwan Villa semuanya.
Baik, sampailah kita di akhir acara untuk sesi tanya jawab, sesi battle. Aduh, saya jadi sampai mohon maaf saya mohon izin berbicara dulu, Buti. Oke, sesi battle sudah berakhir, Iwan Villa. Demikianlah adanya ya, mau tidak mau, puas tidak puas, begitulah akhir jadi kesempatan bicara. Bu Uti nggak usah lagi Bu Uti, selalu aja kita bukan seperti mereka. Jangan. Kita bukan seperti mereka. Pasti mereka yang buat kerusuhan. Nanti jawab lagi. Sudah kores. Kau kayak mama. Kita langsung saja ya. Baik, Iwan Villa, karena ini sudah malam di Indonesia, Allahu Akbar, sudah jam 12 malam ya. Kita langsung saja memberikan closing statement. Mungkin nggak usah closing statement lagi. Closing statement lah, ditutup aja. Loh, closing statement. Padahal kan cuma satu yang nggak bisa dijawab. Wah, kau kores kayak mama, slow lah, diam aja kores. Iya, ya udah. Atau kau dengan Bu Uti yang lain. Ayo Bu, lawan Bu, jangan ditutup. Biar orang itu 2000. Kores, mohon tahan dulu. Iwan Villa, mohon tahan dulu. Iwan Villa semuanya, saudara kekristenan juga mohon tahan dulu. Sesuai kesepakatan, kita ada closing statement 6 menit. Lairudi dan Bu Uti Watimena juga Ustadz Wafi dan Aki Kores. Jadi kita sesuai ya. Kita jangan. Nggak usah. Kita tutup aja, sudah malam. Kita jangan lari, oke. Enggak, ditutup aja. Itu Lona, itu ditutup saja karena sudah tidak kondusif. Setiap berdebat akhir-akhir ini kulihat, setiap giliran kami Muslim itu takut, selalu buat kerusuhan. Sementara coba rekaman, coba lihat rekaman, kami tak pernah kayak dia. Itu kami diam. Sebentar. Waktu dialog sama aku kan lain gitu juga, tapi aku biasa aja nggak dibahas-bahas. Siapa aja kayak kau, bukan kau juga begitu. Kau yang memulai. Beku 30 menit itu loh. Oh, itu kan memang kita sepakati. Aku menjawabnya, aku bilang apakah aku menjawab apa? Ya silakan kau bilang. Ya aku tunggu. Sudah. Jadi nggak usah ditutup saja karena waktu udah jam 12. Baik, mohon saya kalian bicara tidak tahu dulu. Aturan. Mohon saya bicara dulu. Semua Iwan Villa saya mohon diberi kesempatan untuk berbicara. Oke? Baik, sekarang kalau memang dari saudara kekristenan tidak menginginkan closing statement, saya harus menanyakan dulu dari saudara Muslim, apakah juga setuju? Karena kalau tidak setuju, kita harus kembali ke kesepakatan semula. Nah, kami keluar aja. Kalau mereka nggak setuju, sebenarnya nggak ada closing statement. Biarkan aja orang itu closing statement. Kami keluar. Rudi, tidak seperti itu dong etika debat. Kalau tidak seperti itu, karena tadi sudah rusuh, ya udah nggak usah pakai closing statement, selesai. Kenapa besok kita ulang lagi? Jadi wanita Yahudi, kenapa sih? Besok kita ulang lagi. Baik, Kores mulutnya kayak perempuan balik ke situ. Baik, oke, kalau begitu, begini, oke. Ngapain closing statement? Terima kasih. Bu Uti, astagfirullahaladzim. Bu Uti Watimena. Saya mohon bergantian bicara sekali. Bu Uti. Bergantian Bu Uti bicaranya. Jadi saya bisa mendengar. Bu Uti, kenal saya tidak bisa mendengar. Oke, sekarang kami beri kesempatan karena Bang Rudi dan Bu Uti sepertinya sudah keburu pergi. Kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk closing statement. Oke, silakan. Kami beri 6 menit, mau dipakai 1 menit, 2 menit, 3 menit silakan. Yang penting kami memberikan slot selama 6 menit. Waktu dimulai ketika Bu Uti Watimena dan Lairudi Yohanes berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya. Sudah berapa hari ini kulihat debat, selalu kawan-kawan Muslim ini tidak pernah tertib. Tidak tahu aturan, tidak mau menyepakati aturan ya. Kemarin aku dengan Zulkifli, ketika dia bicara aku diam terus. Begitu giliran aku bertanya, enggak, biarin aja. Kita udah sepakat ngomong apa aja, biarin. Langsung ke konten saja, langsung ya, ke biarin konteksnya. Aja. Tidak mau 1 menit, mau 2 menit. Seperti itu. Itu sih orang bicara harus di framing, harus diarah. Iya, biarin aja lah. Bu Uti, ini kita kalau closing itu kita fokus kepada ke konteks. Dah semua, ayo. Sudah kalian aja closing statement, kami udah. Ayo Bu Uti, cabut kita. Oke, kalau begitu kami tidak bisa memaksakan. Iya, selamat malam. Terima kasih. 16 detik tadi yang digunakan, kita sudah memberi slot meskipun saya sebagai moderator mengarahkan langsung kepada konteks, kepada kesimpulan, kepada intisari dari debat. Oke, kita berikan 6 menit kepada saudara Muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Monggo Mas Kores. Mas Kores. Mana Mas Kores? Loh, kok
mic-nya di Oke, saya ya. Karena Mas Kores Oke, sudah ada, silakan, saya Ustaz. closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi perdiskusian pada malam hari ini kita selesai. Waktunya nggak dipakai ya Allah. Jadi kita tahu teman-teman ya. Jadi ini closing statement, bukan membahas tentang apa yang terjadi. Kalau membahas apa yang terjadi di awal waktu kita menjawab itu dihabiskan dengan ceramahnya teman-teman Kristen sendiri. Masa bertanya sambil ceramah, kan gak etis gitu. Itu waktunya kita. Jadi saat ini kita sedang menanyakan perkara yang tidak bisa mereka jawab. Makanya oleh Mas Kores disudutkan agar tidak kemana-mana gitu loh, agar terjawab. Dan pertanyaan saya pun masalah Nabi Adam yang menentang ketetapan, ya takdir itu kan bahasa Indonesianya ketetapan kalau mereka mau merujuk kepada Google. Nah, Nabi Adam itu ternyata hebat ketika dikatakan oleh Allah, oleh Bapa Allah akan mati kalau mau makan buah pengetahuan. Nabi Adam bisa hidup sampai 930 tahun, kan begitu. Berarti bisa menerobos ketetapan Tuhannya. Ini kan takdir macam apa ini? Nah, sehingga kita akan menanyakan itu dan ternyata banyak pertanyaan kita yang tidak terjawab. Karena ya tadi lihat sendiri teman-teman ya, Bu Tiwatimena justru yang seharusnya dia sudah bagian untuk menjawab, ternyata dia masih tidak bisa move on dengan pertanyaan yang pertama. Waktu ada di waktunya Muslim, padahal waktu Muslim habis oleh pertanyaan mereka. Mungkin Bu Tiwatimena dapat pertanyaan titipan tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Padahal yang kita pahami tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Makanya cerita-cerita para nabi terdahulu itu banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya. Karena Allah sudah menjelaskan. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu, untuk peneguhan hati Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi ketika Bu Tiwati menuntut sebuah asbabun nuzul bertabrakan itu tidak bisa, karena tidak ada kaitannya begitu loh. Yang dikaitkan dalil akli dan dalil nakli, ini sangat jauh sekali. Inilah kelemahan teman-teman Kristen ketika tidak mau belajar sesi Islamnya, tidak mau belajar bab yang ada di dalam Islamnya. Kalau memahami Al-Quran, itu ada yang namanya manhajut tafsir, ada yang birro'i, bil ma'thur, tafsir tahlili, atau namanya tafsir maudhu'i, dan lain sebagainya. Kalau yang dikritik hadis, di sana juga ada banyak macam-macam hadis. Makanya kalau tidak mau belajar, selamanya pertanyaan Anda akan bertentangan dengan pemikiran Anda sendiri, karena hanya bisa comot-comot, sedangkan kita di pihak Muslim membawakan sejarah dan membawakan original teksnya. Kita belajar untuk tahu bagaimana Bible itu berpendapat. Sudah jelas barusan kan, kalau takdir manusia, nasibnya manusia itu persis sama dengan hewan. Lalu saya katakan Yesus itu manusia apa bukan, kan begitu. Kalau dikatakan manusia berarti nasibnya sama dengan hewan, cuma separuhnya Yesus katanya Tuhan. Berarti separuh hewan, separuh manusia, separuh Tuhan, seperti itu. Kan tambah bingung, bukan Trinitas nanti akhirnya. Bertri-tri-tri yang lain nantinya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut Mas Kores. Siap, Ustazina Al-Muqtarom Wafi Naja Media. Di like dan subscribe Ifwa channelnya Ustaz Wafi ini, penjelasan soal Quran dan juga ulumul Quran yang lainnya, Masya Allah, bikin kita nambah wawasan dan makin dewasa dalam beragama, terutama dalam agama kebenaran ini, yaitu Islam. Aku akan ulang lagi ya mengenai ini, tadi pertanyaannya tuh gimana, kan gini Ifwa, konsep mereka itu kan apa-apa Tuhan, Tuhan kok apa-apa, kan gitu. Nah contohnya misalnya kita lihat di sini, mereka kan sering bangga banget bahwa ini, mana nih, Yeremia, mana? Kita hapus aja lah. Nah di sini kan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi maksudnya apa? Jadi Tuhannya tuh semuanya tuh apa-apa Tuhan lah. Mereka tinggal ongkang-ongkang kaki jadi wayang aja. Tinggal dicuci-cuci, dimainin, ditaruh, gitu-gitu. Sama kayak taman boneka di Dufan lah, Kristen itu. Jadi Kristen itu karena Tuhannya yang nebus dosa, Tuhannya yang masuk neraka, Tuhannya yang dibunuh, Tuhannya yang dihukum. Jadi Kristen itu nggak kenal nasib. Kalau nggak kenal nasib, nggak ada kehendak bebas. Kalau nggak ada kehendak bebas, ya berarti wayang.
Nah, perhatikan terus sekarang, wayang yang menemani Yesus bermain ludruk di dunia ini ngapain aja? Nah, di sini kan dikatakan, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, penyelamatan itu kayak gimana? Dia akan ngasih racun. Mana nih racun? Ngasih racun. Di mana sih racun? Nah, ini dia. Nah, ngasih racun, ini kan. Ngasih racun, ini nabi palsu. Jadi nabi palsu diracun-racunin. Nah, sekarang aku tanya di sini. Ini ada seorang wanita Yahudi Khaybar memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata tidak mempan karena Rasulullah sampai 4 tahun berikutnya masih hidup, sedangkan Yesus disalib 3 hari doang langsung auto kan gitu ya. Nah, ini wanita Yahudi Khaybar ini Yahweh bukan? Kalau bukan Yahweh berarti ini gagal sudah. Kalau ini Yahweh ya bagus, Tuhan ya turun 2 kali. Yang pertama cowok, yang kedua jadi cewek. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua Yahudi juga tapi di Arab. Inilah kenapa mereka tak guncang jadi selamat datang di kebenaran. Tritung, tuh veteran lu semua terkapar nggak bisa nyaut. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Akhi Kores, terima kasih Ustadz Wafi atas closing statementnya. Baik, Ikhwan Fillah, saya rasa sampai di sini ya. Kita tidak membuka sesi partisipan bertanya karena memang narasumber dari kekristenan sudah keluar atau sudah meninggalkan room Zoom MDM. Baik, Ikhwan Fillah semuanya, sampailah kita pada penghujung acara. Demikianlah rangkaian debat spektakuler kita malam ini yang mempertemukan Ustadz Wafi dan Akhi Kores Kristus dari saudara Muslim kita dengan Lai Rudi Yohanes dan Bu Uti Watimena dari saudara kekristenan kita, meskipun beliau berdua dari saudara kekristenan meninggalkan room Zoom sebelum waktunya. Baik, keduanya telah mengelaborasikan, mengargumentasikan, dan kembali mempertahankan tesis dan antitesisnya masing-masing dalam topik konsep takdir dalam perspektif Islam dan Kristen. Saya tidak perlu menyimpulkan. Saya serahkan kepada Iwan Fillah semuanya yang menilai. Oke, saya Lona Ana yang bertugas sebagai moderator, mewakili seluruh admin Zoom MDM Media Dakwah Muslim, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak narasumber dan juga memohon maaf jika ada salah khilafnya selama memandu acara, juga selama kekurangan dalam acara ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin di Zoom MDM serta seluruh Iwan Fillah yang tetap setia hingga malam ini menyimak di seluruh menara siar, Triun Slayer Comment Center, Naja Media, MDM, Pengamat Debat Lintas Agama, Rifa Mau TV, Zulkifli M. Abbas Official, Yans M3 Channel, Dialog Channel 9, OC Channel, Misionaris Insaf Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Al-Alif Channel, Bahsin Media, Yusuf PI, Debat Hebat, Ustadz Akal Sehat Channel, Josel Official, Saluran Mu'alaf Center, Debat Panas, Ustadz Akal Sehat TV, Mantepe TV, Erwin CA24, Andromedia, dan di channel Saudara Kekristenan ada Sang Debater dan Uti Watimena. Masya Allah, 25 channel menyiarkan secara langsung debat spektakuler kita malam ini. Baik Iwan Fillah, semoga apa yang sudah kita simak bersama bermanfaat, dapat menambah ilmu dan iman bagi kita semua, dan semoga Allah meridhoi apa yang sudah kita usahakan ini. Amin. Allahumma amin. Izinkan saya memberikan sedikit menyampaikan sebuah pantun terkait takdir. Luputlah siang, malam berganti. Cahaya terang, gelap menjadi. Ridho selalu atas takdir ilahi. Pasti hidup, tenang di sanubari. Dan saya mohon izin satu surat dari Ali Imran ayat 102. Izin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri debat spektakuler kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu.
Saya ucapkan selamat malam Indonesia. Salam damai untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.